Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sudah lumayan ada 7 anggota ya yang udah bergabung. Saya izin mulai dulu ya, biar nanti waktunya tidak terlalu malam dan juga kebagian apa waktu untuk semua peserta menyampaikan insight. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Okta. Ya, salam kenal Mbak. Saya apa malam ini yang mendampingi pertemuan kita di pekan ketiga. Ya, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang malam ini masih mempertemukan kita di tengah kesibukan, kelelahan, dan berbagai urusan hidup. Allah izinkan kita berhenti sejenak, duduk bersama dan kembali mengingatnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin kita datang malam ini dengan kondisi hati yang berbeda-beda. Ada yang tenang, ada yang penuh pikiran, bahkan mungkin ada yang sedang lelah, tapi tetap berusaha hadir. Eh, saya ucapkan jazakumullah khairan. Dan indahnya Allah tidak menunggu kita menjadi baik dulu untuk datang. Justru dalam kondisi kita apa adanya hari ini, yang apa adanya, Allah tetap memanggil kita. Malam ini kita akan mentadaburi satu ayat yang sangat singkat tetapi dalam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat yang sering kita baca tapi mungkin jarang kita rasakan. Yang ada di dalam pikiran saya itu ketika waktu itu mempelajari tentang ayat ketiga, itu eh, ketika mendengar kata Ar-Rahman itu apa sih bentuk kasih sayang Allah yang paling terasa dalam hidup kita? Kemudian apa perbedaan yang kita rasakan antara kasih sayang Allah yang umum berupa Ar-Rahman dan juga yang khusus Ar-Rahim. Kemudian pertanyaan tiga, dalam kondisi sulit, apakah kita masih bisa melihat Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Malam ini kita akan belajar bersama-sama mendengarkan insight dari masing-masing peserta yang sudah mempersiapkan materinya malam ini ya, yang sudah belajar dalam satu kurun waktu 1 minggu belakang. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan eh, ini ya apa? Sedikit mengingatkan mengenai alurnya. Setiap peserta nanti akan mendapatkan waktu sekitar 7 sampai 10 menit untuk menyampaikan insight-nya. Kemudian silakan menyampaikan pemahamannya tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, insight pribadi atau refleksi, bisa juga dikaitkan dengan pengalaman hidupnya. Kita di sini belajar bareng-bareng ya, meskipun saya sudah pernah di kelas sebelumnya mempelajari ini, tapi pun saya tetap datang dalam keadaan kosong, siap untuk menerima ilmu bersama-sama ya, karena kita intinya di sini belajar bersama-sama. Mohon untuk saling menyimak dengan baik, tidak menyela, dan kita jaga suasana yang nyaman. Kalau waktunya hampir habis, nanti saya akan bantu mengingatkan. Baik, kita mulai sesi sharing. Untuk pertama, apakah ada yang mau mengajukan diri terlebih dahulu? Ini mana yang dulu tadi ya? Barengan ya, Mbak Khoirun Nikma atau Mbak Latifah Al-Hakimi. Saya nggak lihat tadi yang siapa pertama ya. Atau mungkin bisa saya, karena ini saya ada listnya dari RSC, yang urutan pertama Mbak Khoirun Nikmah, kemudian yang kedua Mbak Latifah ya, nanti bisa begitu. Semoga teman-teman ridho ya. Baik Mbak Nikmah, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Okta atas kesempatannya. Saya nggak tahu ya, saya duluan atau Mbak Latifah duluan tadi. Nggak nyimak. Saya di ayat ketiga ini cukup eh gitu ya, apa namanya, baru membaca
referensi baru. Jadi di ayat 1 dan 2 sebelumnya saya lebih banyak referensinya online dan apa kajian. Nah, sekarang di pekan ketiga itu saya dapat rekomendasi dari Mbak Iva di grup buku ini tafsir Surah Al-Fatihah menurut 10 ulama yang 10 ulama besar dunia. Nah, jadi di ayat ketiga ini lumayan lebih sedikit dibandingkan sebelumnya karena sebelumnya itu di 2 ayat sebelumnya memakan 500 halaman. Nah, kalau yang di sini di ayat Ar-Rahman Ar-Rahim sedikit sekali, tipis sekali, apa ya? Dari halaman 500 sampai 514. Jadi porsinya kecil, tapi saat saya membaca maknanya itu Masya Allah dalam sekali. Nah, saya ambil beberapa. Yang pertama, di catatan saya tulis Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi ini berkata, eh, makna Bismillahirrahmanirrahim, karena sebelumnya juga ada, ini Ar-Rahman Ar-Rahim, sebelumnya ada Bismillahirrahmanirrahim, perkiraannya, kata beliau adalah, seolah-olah dikatakan, ingatlah bahwa sesungguhnya aku adalah ilah dan Rob, di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Kemudian di Ar-Rahman Ar-Rahim itu seolah-olah Allah berkata, dan ingatlah bahwa sesungguhnya aku adalah Rahman lagi Rahim. Ini yang kedua. Intinya agar kita tahu bahwa perhatian dengan rahmat Allah lebih banyak. Ini sesuai dengan tema pekan ketiga yang diberikan oleh RSC, Allah memperlakukan kita dengan kasih. Nah, kemudian ketika menjelaskan tentang rahmat yang berlipat, seakan-akan Allah itu berkata, janganlah kalian terbuai dengan itu, karena akulah pemilik hari pembalasan. Ini nyambung ke ayat keempat pekan depan. Artinya di sini ada keseimbangan antara roja dan khauf. Nah, itu menurut Imam Ar-Razi. Kalau menurut teori Sufisme, Ar-Rahman Ar-Rahim ini perinciannya di satu sisi spesifik karena ayat sebelumnya itu masih global. Dianggapnya yang Bismillahirrahmanirrahim itu dan ayat Rabbil Alamin itu masih global. Sedangkan tarbiyah atau pemeliharaan menurut Sufisme itu ada dua POV-nya, tarbiyah tanpa perantara, seperti al-kalimah, kalimat-kalimat tidak ada perantaranya, dan tarbiyah dengan perantara seperti orang membuat kalimat. Nah, bagian yang kedua ini, yang perantara, maksudnya dengan perantara itu ada dua bagian lagi. Nah, yang pertama dicampuri dengan rasa sakit, sebagaimana tarbiyah budak dengan hal-hal yang menyakitinya dan dirasa berat olehnya. Nah, yang kedua tidak ada pencampuran, sebagaimana dalam tarbiyah sejumlah orang yang dicakup oleh kelembutan subhani. Kelembutan subhani ini yang dimaksud adalah lembut karena sadar Allah melihat dan mengetahui luka-luka kita, lelah kita, lembut karena tidak ingin keras gitu ke diri sendiri maupun ke orang lain. Jadi saat menjaga tutur kata lembut, menahan kata-kata dari kata yang buruk bukan karena kita lemah, tapi karena sadar Allah melihat dan menyaksikan. Nah, jadi yang dimaksud Ar-Rahman Ar-Rahim menurut teori Sufisme itu Eh, kalau Ar-Rahman Maha Pengasih mengisyaratkan tarbiyah dengan perantara-perantara yang ada di alamnya. Sedangkan Ar-Rahim Maha Penyayang mengisyaratkan tarbiyah tanpa perantara dalam bentuk kalimat-kalimatnya. Nah, sedang Rahmat Ar-Rahim Maha Penyayang tidak dicampuri oleh pencampur, murni kenikmatan. Kalau di Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa eh, Allah menyifati dirinya Rabbil Alamin, Allah menyifati dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab ketika Allah menyifati dirinya Rabbil Alamin, maka sesungguhnya lafaz ini mengandung peringatan. Jadi peringatan kepada kita dari Allah untuk kita hambanya. Nah, oleh karena itu, Allah menyifati dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Lafaz ini mengandung unsur dorongan untuk mendekatkan diri kepadanya. Tujuannya adalah menyatukan unsur rasa takut dan cinta kepadanya dalam penyifatan dirinya. Kalau dalam hadis, Rasulullah pernah bersabda, seandainya orang mukmin mengetahui hukuman yang ada di sisi Allah, niscaya tidak akan ada seorang yang tamak terhadap surganya. Seandainya orang kafir itu mengetahui rahmat di sisi Allah, niscaya tidak akan ada orang yang putus asa terhadap surganya. Sahih Muslim dan Ahmad Musnadnya. Terus menurut ulama besar lain, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin,
mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah penegasan sifat rahmat Allah. Rahmat Allah ada sifatnya itu udah jelas di Al-An'am ayat 133 disebutnya. Rahmat ini sifatnya tersendiri yang menimbulkan keinginan berbuat baik sekaligus untuk menyampaikan kebaikan kepada seluruh makhluk. Allah menggambarkan dirinya sebagai yang maha pengasih, maha penyayang setelah ia menyebutkan sifat rububiyahnya. Hal ini membuktikan rububiyah Allah itu penuh kasih sayang dan kebaikan kepada seluruh makhluk dengan cara memberikan nikmat dan menolak bencana darinya. Ini yang kata Rahman. Kalau dalam ilmu sorof, bentuknya fa'lan, yang mana bentuk ini kepenuhan dan keluasan yang kalau dalam bahasa Arabnya itu sama seperti kata Godban dan Natman, pemarah dan penyesal. Jadi sangat jelas kalau misalkan orang marah Godban, ya berarti dia penuh marah, rasa marah. Kalau Natman penyesal, berarti ada rasa nyesal. Rahman juga sama, artinya sayangnya Allah itu penuh gitu, penuh banget gitu. Nggak ada yang bisa menyangkal rasa sayang Allah kepada kita. Nah, Ar-Rahim ini bentuk rahmat Allah kepada hambanya yang dia kehendaki. Artinya khusus atau spesial. Rahmat Allah bersifat umum dan khusus. Nah, ini menurut Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Terus kemudian ada imam yang lain, tapi saya ambil satu aja karena ada 10. Yang saya ambil satu lagi yaitu, oh ya, kalau menurut Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tadi, rahmat yang bersifat khusus untuk kaum mukmin itu berlaku di dunia dan di akhirat, yang rohim ya. Nah, kemudian dari Syekh Asy-Syanqiti, ini tafsir yang beliau apa namanya di kitab Adwa Al-Bayan fi Idad Al-Quran bil Quran, kata beliau kedua kata itu merupakan Asmaul Husna. Kedua itu terbentuk dari kata Ar-Rahma dan mengandung al-mubalaghah yang lebih. Ar-Rahman yang Maha Pengasih memiliki arti yang lebih dalam daripada Ar-Rahim. Sebab Ar-Rahman artinya zat yang memiliki kasih sayang yang bersifat menyeluruh dan mencakup semua makhluk di dunia, juga kaum mukmin di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim ini artinya zat yang memiliki kasih sayang yang hanya ditujukan pada kaum mukmin pada hari kiamat saja. Ini merupakan pendapat mayoritas jumhur ulama. Jadi tafsir dari beberapa ulama besar seperti itu, eh, Mbak. Nah, kalau tadaburnya, ini saya ngambil 3 pertanyaan yang Mbak Iva share di pertemuan pertama waktu kita membahas ayat pertama. Yang pertama, apa makna ayat ini untuk diriku? Jadi personally ayat ini tuh kayak eh, apa ya, miracle gitu, keajaiban buat diri sendiri karena kalau dilihat dari perjalanan diri sendiri yang tumbuh menjadi manusia itu seolah-olah nggak masuk akal gitu. Nah, kalau dari diri sendiri sebenarnya kagum banget gitu kepada Allah karena pengalaman pribadi, kalau kata ibu, dulu saya itu lahirnya sebotol kerating deng gitu, kerating deng ya. Itu. Jadi ibu habis 7 bulan, terus lahir prematur gitu. Nah, sebotol kecil itu kata ibu. Nah, orang bilang kayaknya nih nggak akan hidup nih bayi gitu, 7 bulan prematur dan didukun beranak. Dan waktu itu orang udah bilang udah nggak akan selamat karena kalau kena angin atau kena air udah biru, udah kaku gitu dan apa nggak ada inkubator, nggak di inkubator gitu. Jadi kayak ya hidup nggak hidup gitu bayinya. Tapi ternyata Allah itu dan ibu nggak ngasih ASI karena ASInya nggak keluar. Jadi sekali lahir langsung saya tuh dikasih botol susu apa kaleng gitu. Jadi susu bubuk SGM apa ya namanya diaduk gitu. Jadi ibarat dari bayi udah anomali gitu. Terus semakin kesini makin kesini ternyata sehat gitu. Ternyata bisa tumbuh dan bahkan bisa menikah, bisa punya anak gitu. Nah, sementara adik saya, almarhum, laki-laki, dia bayinya gede, montok, sempurna, ganteng gitu kata ibu. Justru dia Allah ambil dulu dalam tanda kutip nggak panjang umur gitu. Ini seperti saya tuh sampai bertanya-tanya, apa ya makna Allah memberikan saya hidup bisa dan akhirnya saya jadi anak tunggal gitu, nggak punya saudara karena setelah itu udah nggak ada lagi adik lagi. Jadi eh, kalau disorot dari perjalanan hidup itu, oh ini mungkin bentuk kasih sayang Allah menghidupkan bayi yang
seolah-olah orang bilang nggak akan hidup gitu, nggak akan bisa panjang umur dalam tanda kutip, kecil, bayi kecil, eh, ya kayak bukan bayi gitu. Sementara yang sempurna tidak tidak lanjut usianya gitu. Itu kalau eh, ini untuk diri, yang memaknai ayat ini untuk diri, bahwa kasih sayang Allah dan yang paling besar itu terlahir dari keluarga yang Muslim. Walaupun banyak kesyirikan di keluarga itu, kakek saya itu dukun, kakek dari bapak itu dukun. Terus bapak saya juga punya something gitu yang beliau bisa gitu, eh, dengan apa namanya, segala macam. Tapi dengan ketika bapak saya menikah dengan ibu, justru ibu bisa belajar Quran tuh dari bapak karena bapak pesantren, tradisional, pesantren tradisional. Walaupun akhirnya berpisah karena beda prinsip gitu. Jadi dalam keluarga yang Islam, walaupun Islamnya kultural aneh gitu ya, maksudnya ada ritual-ritual yang syirik gitu, tapi ketika makin belajar dan akhirnya bertemu dengan komunitas Islam di kampus, baru baru oh ternyata Islam tuh begini gitu. Dan dari situ bersyukur banget Allah lahirkan, karena ternyata ketika saya sudah dewasa, banyak sepupu saya yang murtad karena jatuh cinta dengan qadarullah, dengan laki-laki non-muslim kayak gitu, dan menikah dan akhirnya keluar dari agama ini gitu. Dan ini taufik, dan selalu saya minta mudah-mudahan saya dikuatkan di jalan ini seperti itu. Ini bentuk kasih sayang Allah yang dalam banget bagi saya saat tadabbur itu. Kemudian apa yang bisa saya ambil di ayat ketiga ini sebagai panduan hidup, itu saya ngambilnya ada tiga. Jadi yang pertama itu agar saya harus terus berlatih untuk lembut, karena kalau lihat kelembutan Allah, kasih sayang Allah, kita nggak minta itu sama Allah dikasih gitu. Apalagi kalau belajar diri sendiri tentang darah, itu darah dari ujung kaki bisa balik ke otak, turun lagi ke kaki, itu nggak mungkin bisa muter kalau bukan kasih sayang Allah. Jadi kayak, dan saya pernah nemanin teman yang sakit ya, udah meninggal qadarullah, aku cuci darah ginjal, dan ginjalnya itu udah rusak kiri kanan, terus mahal sekali biayanya. Itu untuk cuci darah itu, darah tercuci sepekan sampai 2 kali, tapi ada hormon dan enzim-enzim yang dia itu nggak bisa dapat tanpa dari ginjal, padahal ginjalnya udah bermasalah. Jadi dia nggak bisa memproduksi hemoglobin, makanya pucatnya pucat banget sampai ketika nggak bertahan lama, ya memang karena salah satunya ada kerusakan organ itu. Jadi kayak mensyukuri organ tubuh itu kayak, ya Allah ini bentuk Rahman Rahim Allah kayak gitu. Jadi Iya. itu Mohon dan maaf ya Mbak, harus saya oh potong ya, iya, karena udah 10 menit ya. oh Biar 10 nanti, menit ya, Masya Allah, nggak iya, berasa. Masya Ya, iya, Allah, iya, biar iya. teman-teman yang lainnya Udah itu kebagian aja waktu sih. ya. Ya, Terima kasih banyak Mbak, makasih. Ya, jazakumullah khairan. Eh, iya, oke. ya, baik, selanjutnya dengan Mbak Latifa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Latifah Hakimi. Sebenarnya biasa dipanggil Kimi, tapi nggak apa-apa. Mau dipanggil Latifah juga boleh. Di sini sebenarnya referensi saya hampir sama juga. Ambil buku tafsirnya dari referensinya Mbak Ipa. Tapi kan tadi sudah sempat disampaikan sama Mbak Nikmah ya. Saya ambil juga salah satu referensi juga yang berasal dari Dr. Haji Ahmad Anuri yang berjudul Panduan Tahsin, Tafhim, dan Nahom Surat Al-Fatihah. Dari sini memang relatif lebih singkat ketika melihat penjelasan dari Quran Surat Al-Fatihah ayat 3 dibandingkan ayat yang lainnya. Ar-Rahmanir-Rahim yang artinya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ini di breakdown menjadi kita melihat kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu dari akar katanya rohmah yang artinya kasih sayang. Di mana di sini membagi bahwa Ar-Rahman itu melihat sebagai konteks kasih sayang Allah yang memang luas, mencakup seluruh makhluk, baik mukmin maupun kafir di dunia ini. Kayak gitu. Jadi nggak peduli dia Islam atau tidak, Allah menyayangi semuanya. Sedangkan Ar-Rahim itu melihat dari kasih sayangnya Allah dalam konteks yang lebih spesial, lebih khusus, yang secara terus-menerus. Dan ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, terutama nanti di akhirat. Dalam artian di sini bahwasanya kalau kayak Ar-Rahim ini nggak harus selalu tampak kemudian merasa enak, nyaman dan sebagainya, tapi
ada kalanya ada kayak penderitaan, ada kesusah payahan, tapi akan menjadi sesuatu hal yang akan dinikmati dengan keindahan dan kenyamanan dan kebahagiaan kelak di akhirat. Dari breakdown ayat Ar-Rahman Ar-Rahim ini eh, bisa diambil highlight-nya dengan dua sifat bahwa kita diajari untuk berinteraksi dengan Allah sebagai Tuhan yang Maha Penyayang, tidak hanya Maha Kuasa. Jadi kalau berbicara tentang Allah sebagai pencipta, tidak hanya yang kuat, besar, Maha Kuasa, tetapi Allah itu juga penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, kayak gitu. Dari sini saya mengambil dua insight. Yang pertama adalah terkait dengan kasih sayang Allah. Ternyata mencakup hidup ini dari awal sampai dengan akhir. Dari pertama kali penciptaan alam semesta sampai dengan di hari kiamat nanti. Dari pertama kali kita dilahirkan sampai dengan kita nanti meninggal kayak gitu. Kemudian dari ayat ini juga saya mengambil insight bahwasanya perlu loh kita untuk senantiasa menumbuhkan rasa syukur, harap, cinta, dan tenang karena kita hidup dalam lindungan dan rahmat Allah kayak gitu. Jadi kalau sampai apa namanya ternyata kok kita dapat musibah sekalipun tidak ada sebenarnya hal yang perlu kita khawatirkan, perlu kita takutkan karena pada hakikatnya semua itu pasti ada hikmah dan ada hal-hal kebaikan di dalamnya yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Untuk tadaburnya, saya mengambil poin bahwa yang pertama kasih sayang Allah itu tadi sangat bisa dinikmati baik saat senang maupun menghadapi musibah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim ini dalam bentuk keseharian, sifat kelemah lembutan kepada manusia, makhluk lainnya. Tidak hanya dalam kita bertutur kata, tetapi kita dalam bentuk menyikapi, kemudian termasuk gestur kita kayak gitu. Sebenarnya ini juga menjadi bahan refleksi sih ya, buat diri saya secara pribadi kayak gitu. Yang kebetulan dikasih nama sama orang tua Latifah Al-Hakimi. Mungkin di sini juga ada Mbak Latifah apa? Mbak Latifah siapa? Saya lupa satu lagi. Mbak Latifah Robbaniyah ya. Kalau diambil dari kata Latifah itu kan lemah lembut ya, walaupun mungkin berbeda dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Tapi menjadi refleksi bahwasanya sudahkah saya mengimplementasikan kelembutan, sifat kelembutan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Bahkan eh, ketika saya melihat ayat ini, saya otomatis kayak ke-trigger dengan kondisi yang sedang viral di belakangan ini di sekitar kita kayak gitu. Mulai dari kasus daycare di Little Aresa yang sampai apa namanya sampai ya Allah sama-sama ibu-ibu kok sampai tidak begitu ada kasih sayang padahal yang namanya anak-anak itu masih kecil, belum punya banyak dosa, masih fitrah kayak gitu kan. Ini menjadikan suatu hal bahan refleksi bagi saya bahwasanya oh berarti di dalam kehidupan nyata ini tidak semua orang, tidak semua perempuan itu berada dalam jalur fitrahnya. Berarti ada apa sih sebenarnya ketika seseorang yang harusnya sebagai manusia, pada hakikatnya apalagi seorang ibu itu harusnya punya fitrah kelemah lembutan, penuh dengan kasih sayang, kok sampai tidak memiliki kelembutan dan kasih sayang itu berarti ada something wrong apa, trauma apakah, inner child apakah kayak gitu. Bahkan salah satu hal yang saya sangat syukuri sekali adalah dulu sebelum saya berkeluarga, saya sama sekali tidak kepikiran bahwa saya akan punya anak 4 dengan jarak yang sangat dekat, masih kecil-kecil kayak gitu. Kan dulu saya berpikirnya bahwasanya mungkin dulu juga sempat agak sedikit melenceng dari fitrahnya sebagai seorang perempuan, Kak. Bahwa saya tidak terlalu berpikir dikasih anak sama Allah ya alhamdulillah, enggak ya udah enggak apa-apa, tapi kayak lebih orientasinya tuh kayak membangun pathway karir kayak gitu. Terus ternyata qadarullahnya Allah bisa kasih saya anak dengan jarak yang sangat dekat, semuanya sempurna, sehat, dan tumbuh dengan baik kayak gitu. Buat saya ini merupakan salah satu hal yang
tidak saya sangka. Dan dari situlah kemudian justru saya merasa Allah itu mengajarkan, mentarbiahkan saya kelembutan itu justru ketika saya sudah mulai punya anak. Dimana yang dulu lebih kayak energinya itu lebih kayak energi energi apa ya, maskulin ya, karena untuk berpikir bagaimana terkait sama pekerjaan dan sebagainya ketika punya anak. Dan kemudian saya fokus pada akhirnya sampai di anak ketiga, kemudian saya mencoba melepaskan pekerjaan saya dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Ternyata ini semakin mengajarkan lebih lagi terkait bagaimana membangun kasih sayang kayak gitu. Bahkan kayak kemarin saya merasakan bahwa begitu ternyata walaupun menjadi ibu rumah tangga, punya amanah di organisasi dan ngambil beberapa kelas, yang rasanya kayak hektik sekali. Kemudian saya sempat astagfirullah, terlintas pikiran, ya Allah kok rasanya kayak capek banget ya, tapi kayaknya masih punya banyak PR kayak gitu. Qadarullahnya Allah itu ngasih sakit ke saya kayak gitu, yang hmm, itu menjadikan saya mau nggak mau harus lebih banyak istirahat. Dan saya mencoba kemudian berpikir ketika pas sambil mengerjakan tadabbur ayat 3 ini, oh iya mungkin bisa jadi ini adalah pintasan doa yang terlintas dalam besitan pikiran saya, ngerasa capek, pengen istirahat. Jadi Allah kasih sakit supaya saya bisa untuk lebih banyak beristirahat kayak gitu. Tidak terlalu banyak menzolimi tubuh kayak gitu. Itu salah satu bentuk yang saya ambil renungan dari Quran surat Al-Fatihah ayat 3. Begitu. Itu secara garis besar itu aja. Kayaknya masih cukup nggak waktunya? Masih ada 2 menit lagi sih Mbak. Kalau mau di 10 menit. Kalau masih ada yang mau disampaikan. Tapi kalau misalnya gimana Mbak? Ah, kalau saya sih sebenarnya memang benar dari salah satu hal juga yang sangat saya syukuri tadabbur dari sini adalah dulu setiap kali saya minta setiap kali hamil minta ya Allah saya pengen punya anak laki-laki. Qadarullah Allah ngasihnya beneran laki-laki. Ya Allah saya pengen punya anak perempuan. Qadarullah Allah ngasihnya perempuan. Ya Allah saya pengen punya anak yang punya mesin kecerdasan feeling. Kok ya qadarullahnya sampai dengan anak ketiga beneran direalisasikan sama Allah punya anak feeling gitu. Jadi saya sampai merasa Masya Allah ya luar biasanya Allah ya, sampai setiap hal-hal kecil remeh-temeh, bahkan ketika anak ketiga itu saya sempat berdoa, ya Allah, anak sudah semakin banyak, kontrakan ini sepertinya sempit ya Allah. Apakah mungkin saya bisa mendapatkan tempat lebih luas untuk bisa bermain dan menjadikan tumbuh kembang anak-anak itu baik gitu. Ada seseorang yang tidak pernah saya kenal sama sekali datang ke kantornya suami kemudian meminta tolong untuk menjagakan rumahnya yang begitu luas dan 2 lantai, dan sama sekali tidak diminta bayaran untuk kontrakan, tapi yang penting rumah itu dijaga. Itu adalah salah satu hal yang kayak saya tuh kayak ya Allah ternyata ada banyak hal yang unpredictable ya, hal sekecil remeh apapun yang kita pinta sama Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kayak gitu. Begitu. Oke Mbak, baik, pas banget ya. 10 menit, terima kasih atas paparan insight-nya ya. Eh, saya review sedikit, bukan review sih, maksudnya saya highlight tadi yang sekalian punya yang Mbak Nikmah itu. Tadi Mbak Nikmah sebutkan bahwa rububiyah Allah itu penuh kasih sayang ya. Eh, dan juga sama dengan Mbak Latifah tadi itu, yang mau saya highlight itu tidak bentuk Rahman dan Rohimnya Allah itu tidak selalu dalam bentuk bahagia karena ujian pun juga bentuk kasih sayang Allah. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan musibah yang saat ini mungkin menimpa kepada kita ya. Ya perlunya tadi itu yang juga disebutkan sama Mbak Nimah, keseimbangan antara roja dan khauf. Kita ada itu apa, harapan bahwa Allah itu ya Rohman dan Rohim begitu, terutama untuk yang eh, khusus ini yang kita harapkan ya Rohim yang kita dapatkan dari Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah karena itu berlaku di dunia dan di akhirat. Nah, saya ini ada pertanyaan nih, kenapa itu Rohman dulu dan Rohim kemudian? Mungkin ada teman-teman yang bisa menyampaikan atau ya menyampaikan yang apa, insight-nya masing-masing juga nggak apa-apa. Ada yang mau mengajukan diri atau saya tunjuk aja ya?
Mbak Liana Mbak Liana Maharani udah raise hand. Terima kasih Mbak. Monggo saya persilakan untuk menyampaikan insight-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaraku terdengar ya, Mbak? Terima kasih. Eh, aku kemarin mencatat dari tafsir Ibnu Katsir dan buku yang sama, yang Reflecting on the Names of Allah. Di sini lebih membahas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Jadi yang pertama itu kita oleh penulis itu suruh membayangkan. Kalau kita dikasih waktu sebentar untuk memperkenalkan diri ke seseorang yang sangat penting kayak gitu, misalnya mungkin ketika di hitbah atau ketika kita sedang melamar pekerjaan, uh, kita mau mengenalkan diri sebagai siapa kayak gitu. Nah di sini uh, Allah pertama kali mengenalkan sifatnya itu adalah Ar-Rahman gitu, seperti yang tadi teman-teman sudah duluan sampaikan gitu ya. Jadi Allah ini pertama kali menyampaikan sifatnya sebagai yang penuh kasih gitu, uh, zat yang merciful. Jadi kenapa yang pertama kali dikenalkan? Karena ini sangat penting dalam mendefinisikan hubungan Allah dengan kita selanjutnya gitu. Nah, di sini ada jadi first impression itu sangat penting ya. Ketika kita berkenalan dengan orang yang penting juga, kita ingin memberikan kesan yang sangat wah gitu. Dan ini bagaimana Allah memperkenalkan zatnya kepada kita gitu, dan utamanya kepada Rasulullah pertama kali gitu. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini berasal dari tiga huruf yang sama, yaitu Rohi dan Mim. Ini adalah kombinasi dari tenderness, affection, simpati, dan compassion. Ya, di tenderness ini mungkin teman-teman tadi juga sudah ada yang menyebutkan, mungkin aku akan kasih contoh tambahan sedikit aja. Tenderness ini adalah kelembutan, itu alatif, betapa lembutnya Allah. Ini adalah cara atau metode Allah dalam menangani kita sebagai hambanya. Bagaimana Allah memberi karunia, bagaimana Allah memberikan hidayah gitu, dengan cara yang sangat halus sekali gitu. Dan kadang seringkali kita nggak sadar awalnya. Kayak kita mungkin akhirnya bisa sampai ada di perkumpulan hari ini mungkin juga sangat amazed gitu, seperti tadi Mbak Nikmas, terus Mbak Kimi juga tadi mendapatkan keajaiban yang nggak diduga gitu, dan itu betapa lembutnya Allah dalam memberikan karunia itu. Nah, jadi di tenderness ini adalah tentang seberapa halus Allah menyentuh hati kita, Al-Latif yang maha lembut dan melembutkan gitu. Nah, di sini affection ada maknanya lah kasih sayang. Channel fokusnya adalah tentang kasih sayang dan kehangatan emosional gitu. Jadi Allah itu nggak hanya memberi nikmat, tapi Ia itu benar-benar mencintai kita. Di sini ada tarikan emosional yang membuat kita sebagai hambanya itu merasa aman gitu. Jadi ketika kita mengingat Allah, itu tadi kita jadi merasa tenang, kita merasa aman. Walaupun sedang kalut-kalutnya hidup yang kita hadapin saat ini, tapi ketika kita ingat Allah, ada Allah gitu, Allah Akbar, ada Allah yang lebih besar dari masalahku saat ini kayak gitu. Itu adalah tadi makna dari affection. Terus ada simpati gitu. Maknanya adalah kepedulian. Ini adalah tentang betapa Allah begitu peka dengan kesedihan kita. Nggak ada yang lebih peka kecuali Allah gitu. Suami kita, ibu kita sendiri, gitu. Ayah kita yang mungkin sangat dekat dengan kita itu kalah pekanya dari Allah. Di sini Allah begitu peduli dan nggak akan membiarkan kita sendirian. Terima kasih. Allah membawa kita kembali untuk mengingatnya agar perasaan kita ini menjadi tenang. Tadi kita merasakan keamanan ketika mengingat Allah. Nah, di sini adalah seberapa peka Allah terhadap kesedihan kita. Ini adalah simpati. Terus ada makna lagi compassion, yaitu belas kasih atau iba. Jadi Allah itu punya sifat yang tidak tega kepada hambanya gitu. Allah itu nggak tega sama kita. Allah itu yang paling menginginkan untuk melindungi kita dan untuk meringankan beban kita. Allah nggak ingin melihat kita
tersiksa di neraka, makanya ada ayat-ayat cintanya yang turun kayak gitu. Nah, sifat inilah yang mendorong compassion ini, keibaan Allah kepada kita ini, makanya Allah memberikan ampunan gitu. Allah memberikan perlindungan meskipun kita sudah berdosa gitu. Pengampunan lagi dan lagi gitu sampai ajal menjemput. Jadi iba ini adalah tentang seberapa besar keinginan Allah untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Di sini ada diceritakan di hadis riwayat Bukhari, ketika ada seorang ibu selesai peperangan, dia kalut mencari anaknya, dia kehilangan anaknya, mungkin kayaknya anaknya masih kecil gitu. Terus di tengah kepanikan itu tiba-tiba dia bisa menemukan anaknya gitu. Jadi ketika menemukan anaknya yang masih kecil, dia tentu ada kelegaan yang luar biasa, langsung dipeluk sama dia gitu, terus langsung disusui. Nah, ketika menyaksikan kejadian itu, Rasulullah langsung bertanya kepada sahabatnya gitu, apakah menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya ke api? Kata sahabat, demi Allah tidak akan, Rasulullah, katanya. Nah, terus Rasulullah menanggapi lagi, ya begitulah besarnya cinta Allah melebihi ibu itu kepada anaknya. Nah, di sini Rasulullah tidak atas taufik Allah ya gitu ya, tidak mencontohkan, tidak menggambarkan secara umum kasih ibu gitu, tapi Rasulullah memberi contoh lewat ibu yang menemukan anaknya setelah peperangan gitu. Kenapa nggak menggunakan contoh umum kasih seorang ibu secara general gitu? Karena itu akan kita melihatnya akan lebih abstrak gitu. Karena mungkin di miliaran manusia yang ada di dunia ini, pasti ada aja orang yang punya hubungan buruk dengan ibunya gitu. Jadi ketika ada orang yang mempunyai hubungan buruk dengan ibunya, ketika mungkin nanti dikasih hadis seperti itu, dia akan sulit membayangkan kasih sayang Allah yang sebenarnya gitu. Jadi dengan menggambarkan situasi menemukan kembali anak yang hilang di tengah kepanikan setelah peperangan, ini adalah fokusnya berpindah gitu ya, pada kemurnian kasih sayang itu. Jadi fokusnya bukan pada figur ibunya, tapi tentang kasih sayangnya gitu. Jadi kita di sini diajak untuk melihat gitu, untuk merenungkan betapa besarnya rasa sayang Allah gitu sama kita. Lebih dari seorang ibu tadi yang menemukan anaknya di tengah peperangan gitu. Nah, ini adalah first impression yang sangat penting untuk menjaga nada ketika kita untuk mengenal Allah lebih jauh gitu. Jadi Allah memilih mengenalkan dirinya dengan sifat rahmah agar juga untuk memastikan bahwa kita ketika mendengar kata Allah itu yang pertama kali muncul di hati kita adalah perasaan aman dan perasaan tenang kayak gitu. Jadi kita nggak hanya tahu kalau Allah itu baik, tapi kita sampai benar-benar bisa merasakan gitu betapa luasnya keinginan Allah untuk merahmati hambanya kayak gitu. Nah, yang kalau mungkin teman-teman ingat yang pertemuan sebelumnya itu Allah mengenalkan dirinya sebagai Rob gitu di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan untuk menggambarkan kedudukan Allah sebagai Tuhan dan pemilik otoritas gitu. Jadi Rob ini adalah tentang siapa Allah bagi alam semesta. Dengan begitu banyak makna Rob itu. Nah, di rahmah ini Allah mengenalkan sifatnya, menggambarkan sifat utama yang mendefinisikan bagaimana Allah memperlakukan hambanya gitu. Kalau dari buku yang aku baca, jadi Ar-Rahman itu bentuk kata akhirannya an itu menunjukkan sifat yang mencakup segalanya gitu. Ini sedikit mengulang dari teman-teman yang tadi, mencakup tentang kesegeraan, terus tentang luasnya rahmat itu gitu. Kalau mau dibayangkan, kita sandingkan dengan kata Godbon yang artinya dipenuhi amarah, khairan yang dipenuhi kebingungan. Jadi kalau ketika kita melihat atau dihadapkan dengan orang yang sedang marah banget, pasti kita akan menjauh ya. Hakim kita nggak mau kalau senggol dikit ini pasti kita kena nih gitu. Itu kalau orang yang dipenuhi amarah banget, jangan sampai kita mau deket-deket. Gimana dengan Ar-Rahman gitu yang berarti
tumpah-tumpah gitu, luber-luber kasih sayangnya Allah ke kita gitu. Tapi Rahman ini secara linguistik dapat menunjukkan bahwa keadaan ini bersifat sementara gitu. Makanya tadi kan ada teman-teman yang bilang kalau Ar-Rahman itu untuk seluruh cara umum gitu, yang beriman ataupun yang nggak beriman akan dikasih gitu. Nah ini adalah bersifat sementara. Nah Ar-Rahim ini adalah menunjukkan keabadian dan kemungkinan untuk menunda ekspresi Allah gitu, kasih sayang Allah. Makanya kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim itu sering disandingkan atau bergandengan kayak gitu. Karena tadi Ar-Rahman itu sifatnya hanya sementara, nah nanti akan dilanggengkan dengan Ar-Rahim kayak gitu. Yang kasih kasih sayangnya ini mencakup segalanya, segera dan sekaligus permanen dan untuk menjangkau sampai ke masa depan kayak gitu. Jadi tapi uh, ada tapinya lagi, Ar-Rahim ini merujuk pada manifestasi khusus dari kasih sayangnya gitu. Ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 43, aku penggal gitu. Jadi artinya adalah dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman gitu. Jadi Ar-Rahim ini khusus hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Iya, mohon izin ya Itu sih. Mbak. Waktunya udah habis. Terima kasih Terima banyak Mbak ya kasih. atas ya. Eh, Masya Allah sekali ya. Tadi disebutkan bahwa Allah itu tidak hanya memberi nikmat, tapi mencintai kita ya. Bahwa kasih sayang Allah itu bahkan melebihi kasih sayang ibu dan ayah kita yang sebenarnya kalau disebut yang paling unconditional itu kan orang tua kita ya. Tapi Allah melebihi dari itu. Bahkan ketika kita membuat kesalahan, Allah senang ketika kita kembali kepada Allah, berharap kita kembali kepada Allah. Dan juga tadi ada yang saya highlight itu Allah itu peka, iba dan paling tidak ingin kita tersiksa di neraka. Karena itu Allah berikan pengampunan, perlindungan, dan juga bekal. Jadi kemarin itu saya kedapatan kelasnya itu Tadabbur surat Al-Balad. Di situ disebutkan apakah di ayat ke-5 ya, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada mohon maaf. Sungguh di ayat 4 sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, manusia itu tidak dibiarkan begitu saja sama Allah. Untuk hidup di dunia ini ya, ya kan kita tahu hidup dunia itu eh, bukan peristirahatan terakhir ya. Memang tempatnya kita bersusah payah. Namun Allah itu tidak membiarkan kita tanpa modal apapun yang ada. Ustadz Abdul Zain itu pernah berkata, eh, modalnya itu ada tiga, fitrah, yang kedua akal, dan kemudian wahyu. Nah, selain modal itu kan juga ada yang tadi Rohman dan Rohimnya itu yang tidak bisa kita bayangkan ya seberapa besar itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut tadi kalau nggak salah Bakusuma Cahya ya. Baik Mbak, Ya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Tadi udah banyak dijelasin Bapak sebelumnya. Jadi saya mau mengulang yang belum disebutkan. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan salah satu nama Allah yang sering disebutkan di Quran. Seperti Al-Rahman itu kira-kira 57 kali disebutkan di Quran dan Al-Rahim sekitar 114 kali. Jadi apa? eh, ini apa berarti Allah mencoba eh, menjelaskan kepada kita betapa pentingnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim eh, untuk eh, kita memahami sifat-sifat Allah. Terus dari yang saya tonton di video Numan Ali Khan tentang penjelasan Ar-Rahman Ar-Rahim, eh, dia beliau menjelaskan kalau terjemahan dalam bahasa Inggris seperti the most beneficent atau the most merciful itu kurang tepat dan sulit dipahami dalam konteks sehari-hari. Misalnya kata beneficent itu jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari, jadi agak sulit buat merasakan maknanya. Terus arti kata mercy dalam bahasa Inggris juga berbeda makna dengan akar kata bahasa Arab.
dari nama-nama tersebut. Dari bahasa asal kata dan makna bahasa Arab, kedua nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari kata yang sama, yaitu rohima. Rohima bukan berarti mercy atau dalam arti mengampuni atau memaafkan seperti dalam bahasa Inggris, tapi lebih ke kata rohim, yaitu rahim ibu, rahim seorang ibu yang mengandung janin. Jadi ini menggambarkan kasih sayang dan perawatan yang lembut, penuh perhatian dan tanpa syarat seperti kasih seorang ibu terhadap bayinya. Terus kasih sayang seorang ibu sebagai metafora itu eh, satu-satunya hubungan manusia yang sepenuhnya tidak bersyarat dan tanpa pamrih. Meskipun bayi tersebut tidak menyadari kasih sayang ibu waktu mereka masih bayi, ibu mengalami rasa sakit dan kesulitan selama kehamilan dan persalinan, namun tetap memberikan kasih dan perawatan penuh kepada anaknya. Allah menggunakan analogi ini untuk menggambarkan kasih sayang dan perlindungannya yang luar biasa kepada manusia. Terus perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Numan Ali juga menyampaikan tiga sifat penting dari kata Ar-Rahman, yaitu ekstrim, sangat besar, dua, sedang berlangsung saat ini, dan tiga, tidak selamanya permanen. Apa artinya ekstrim atau sangat besar? Yaitu Allah sangat mencintai dan menyayangi dengan intensitas yang luar biasa. Yang mana kita mungkin sebagai manusia tidak sanggup menggambarkan seberapa besar uh, Allah mencintai makhluknya. Terus sedang berlangsung saat ini, kasih sayang Allah bukan hanya sifat yang dimiliki tetapi sedang aktif dan nyata terjadi saat ini juga. Tidak selamanya permanen. Kasih sayang ini bisa juga hilang atau dicabut jika kita melakukan sesuatu yang menghalanginya. Sedangkan Ar-Rahim menggambarkan kasih sayang yang selalu ada, meskipun tidak selalu tampak secara langsung atau aktif saat itu juga. Kasih sayang ini bersifat permanen dan berkelanjutan, khususnya untuk orang-orang beriman di akhirat. Contohnya seperti kata sifat dalam bahasa Arab yang menunjukkan kualitas seseorang yang tetap ada meskipun tidak selalu terlihat. Misalnya karim atau mulia walaupun tidak selalu bertingkah mulia. Penggunaan bersama dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah menyebut kedua nama ini bersama-sama untuk menunjukkan kasih sayangnya yang intens dan sedang terjadi sekarang Ar-Rahman serta kasih sayang yang abadi dan berkelanjutan Ar-Rahim. Urutan penempatan nama tersebut menggambarkan prioritas kebutuhan manusia yang umumnya fokus pada kebutuhan saat ini terlebih dahulu sebelum memikirkan masa depan. Yang saya tangkap poin itu, misal sebagai manusia kita lebih mementingkan kebutuhan yang sekarang dulu, baru bisa memikirkan kebutuhan masa depan. Seperti kalau kita belum makan 2 hari, kita nggak peduli strategi apa finansial 20 tahun lagi. Jadi prioritas kita itu mungkin sekarang kita harus makan dulu. Nah, setelah lapar teratasi, baru muncul pikiran bagaimana supaya hidupku stabil ke depan beberapa tahun ke depan. Jadi analoginya, Ar-Rahman itu rahmat Allah yang menjawab kebutuhan mendesak sekarang. Terus Ar-Rahim, rahmat yang menjaga keberlangsungan hidup dan keselamatan jangka panjang. Kalau kebutuhan dasar belum disentuh, manusia pun sulit untuk memikirkan masa depannya. Eh, terus dan juga yang cerita lain yang mungkin menunjukkan kasih sayang Allah. Kebanyakan kita tidak, kadang kita tidak paham atas kasih sayang Allah itu kalau yang Allah berikan tidak sesuai harapan kita. Jadi kasih sayang Allah itu tidak selalu sesuai harapan kita. Dan kasih sayang Allah itu diberikan berdasarkan ketentuannya, bukan menurut keinginan atau pemahaman kita. Contoh em, kisah Nabi Yusuf waktu waktu masih muda dia mengalami penderitaan berat seperti diculik, dijual, dipenjara. Terus kasih sayang Allah itu tetap ada dan akhirnya penderitaan Nabi Yusuf itu membawa kebaikan besar bagi banyak orang, menyelamatkan suatu uh,
apa ya, suatu komunitas atau desa ya, ya pokoknya menyelamatkan mereka dari kelaparan selama 7 tahun. Jadi inti pesan yang bisa saya tangkap, meskipun kita tidak selalu memahami dan merasakan kasih sayang Allah secara langsung, Allah tidak pernah berhenti mencintai dan melindungi dan merawat kita. Dan juga walaupun kita sedang ditimpa musibah atau uh, suatu uh, musibah yang eh, ya suatu musibah, tapi mungkin itu juga merupakan kasih sayang Allah juga terhadap kita. Mungkin kita sedang dilindungi dari suatu perkara tertentu atau eh, ya seperti itu. Ya, makasih Mbak. Baik Mbak Kusuma Cahya ya. Terima kasih atas pemaparannya. Tadi menarik sekali ya. Tadi source-nya dari Ustadz ini ya, Numan ya. Kemudian Hmm. yang saya highlight itu tadi disebutkan Rahman itu kebutuhan kasih sayang mendesak saat ini. Karena itu ya memang yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup ya. Semuanya diberi baik yang apa kafir maupun yang beriman. Nah itu kan Hmm. tadi yang juga disebutkan bahwa ya sangat besar mencakup semua. Allah itu sangat menyayangi makhluk yang diciptakannya. Kemudian tadi disebutkan kadang kita tidak paham kasih sayang Allah, padahal kasih sayang itu tidak sesuai kasih sayang Allah itu tidak sesuai kemauan kita. Seringkali kita menganggap kalau Allah menguji kita itu berarti Allah nggak sayang kita, padahal ujian dari Allah itu sebenarnya ya bentuk kasih sayang Allah, reminder buat kita agar tidak terlalu misalnya kita melakukan suatu kesalahan, jadi kita tidak terlalu terjerumus dalam kesalahan itu. Itu termasuk bentuk kasih sayang Allah. Baik, saya lanjut ya dengan Mbak Latif, Latifah Robaniyah ya. Setelah itu dengan Mbak Holidah Hafni. Baik, Mbak, saya persilakan waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada pertemuan di Tadabbur Surat Al-Fatihah ayat ketiga ini, saya mengambil beberapa referensi yang mungkin isinya juga sama gitu ya dengan mbak-mbak sekalian. Tapi mungkin ada beberapa insight yang berbeda gitu. Yang pertama itu saya mengambil dari tafsir Muyasar bahwa kata Ar-Rahmanir Rahim itu kan dua sifat Allah yang mana diawali dengan alif lam ya. Sebelumnya pernah dibahas di pertemuan sebelumnya sama Mbak Dimah kalau nggak salah bahwa alif lam itu kan bentuk ma'rifat atau pengkhususan. Nah, yang mana di sini dikatakan bahwa ada dua makna. Yang pertama menyatakan bahwa sifat Allah itu bersifat menyeluruh. Jadi kalau misalnya ada contoh seperti ini, kan ada komunitas misalnya pecinta kucing gitu ya. Nah tapi Allah itu nggak begitu gitu. Kasih sayang Allah itu ya menyeluruh gitu. Jadi semua bentuk kasih sayang Allah itu ya rata terhadap makhluknya seperti itu. Jadi nggak ada tuh misalnya ada orang yang sukanya sama kucing doang, jadinya cinta kucing. Tapi itu hewan yang lain tuh enggak gitu. Jadi ya sayang juga sama hewan, cuman nggak sebesar sayangnya sama kucing, misalnya gitu. Tapi kalau Allah itu nggak begitu. Jadi sama semua makhluknya, ya Allah itu sayang gitu. Itu bentuk kasih sayang dari Allah. Kemudian kata eh, kemudian penjelasan kedua tentang alif lam di sini yaitu bentuk pengagungan atau penghormatan kepada Allah, yaitu untuk takzim kita bahwa sifat Allah ini berbeda gitu. Kalau misalnya di makhluk itu kita juga punya ya sifat sayang gitu. Tapi kalau di Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu jadinya yang maha penyayang,
yang maha pengasih gitu. Jadi ya lebih dari sayang, lebih dari pengasih gitu. Itu maknanya karena memang sifat Allah tuh ya seperti itu gitu. Lebih sayang daripada kita. Jadi kalau kita sayang sama Allah, ya Allah tuh lebih sayang lagi sama kita. Seperti itu. Kemudian seperti yang disampaikan juga bahwa Rahman itu kan rahmat secara umum gitu ya, mencakup seluruh alam. Jadi siapapun itu selama dia uh, diciptakan oleh Allah, ya itulah yang sama Allah diberi kasih. Jadi kasih sayangnya itu mencakup apa ya, luas seperti itu. Kemudian yang kedua, Ar-Rahim. Ar-Rahim ini tadi ya khususan untuk orang-orang yang mukmin. Yang mana Ar-Rahim ini rahmatnya bersifat bersambung atau wasilah. Kemudian diperincikan lagi oleh Syekh Ali As-Sobuni, kata Ar-Rahman ini merupakan kasih sayang yang banyak dan besar. Tadi ya maknanya luas. Jadi bukan hanya secara kuantitas, tapi juga secara kualitas. Tapi sifatnya itu tadi sementara, tidak abadi. Sedangkan kalau Ar-Rahim, dia lebih spesifik, lebih khusus, kemudian lebih berkepanjangan juga, lebih abadi. Nah, kalau dari Syekh Ali As-Sobuni itu udah dirincikan, ternyata di tafsirnya Ibnu Katsir dijelaskan lagi dan itu lebih rinci lagi. Mengutip dari riwayatnya Nabi Isa alaihi salam bahwa Ar-Rahman itu maksudnya pengasih atau penyayang saat di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim sendiri pengasih dan penyayang saat di akhirat. Nah, jadi lebih abadi lagi karena sampai ke akhirat. Nah, kemudian kalau yang bisa saya dapatkan dari ayat ketiga ini, surat Al-Fatihah, yang pertama itu Allah aja sayang sama semua makhluknya gitu ya. Ya berarti kita juga sebagai makhluk Allah juga harus bisa berkasih sayang kepada siapa saja dan apa saja gitu ya. Ini bentuk kasih sayangnya bisa dalam hal berbuat baik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini dengan apa ya, dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini kita itu tahu bahwa Allah aja mau loh menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada makhluknya gitu. Nah, kadang kan kalau kita ini suka gengsi gitu ya. Maksudnya menyampaikan rasa sayang kita itu terhadap eh, apa ya, keluarga keluarga dekat dulu lah gitu ya, misalnya kayak ke ayah, ibu, apalagi adik-adik mungkin ya, kalau misalnya kita posisinya sebagai kakak itu kan jarang banget kita ungkapkan, atau mungkin kita mengungkapkan sih tapi tuh caranya berbeda-beda. Nah kadang ini sih waktu yang saya dapat paling ngena itu di sini, karena menunjukkan kasih sayang itu ternyata sepenting itu loh. Jadi selain Allah ngenalin sifatnya, tapi Allah juga nunjukin bahwa Allah tuh sayang sama kita. Nah dari situ saya belajar bahwa oh kita juga harus bisa nunjukin nih kalau kita tuh sayang sama Allah dan kita juga sayang sama makhluknya yang lain. Kemudian yang ketiga, bentuk dari apa ya, peraturan kemudian hukuman yang Allah kasih untuk kita gitu ya, dalam hal ini mungkin ujian juga gitu ya, yaitu tuh dibuat-buat semata-mata ya emang bentuk kasih sayang Allah gitu. Contohnya sebenarnya mudah, kalau misalnya kayak kita di rumah ada aturan di rumah, kemudian aturan untuk anak seperti itu ya, itu kan bentuk kasih sayang kita juga kepada anak kita. Kemudian kalau misalnya sebagai pengajar gitu, pendidik, kita buat aturan di lembaga pendidikan. Nah, itu kan bentuk kasih sayang juga sebetulnya dalam hal yaitu tadi mendidik untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi bukan merasa kayak oh saya ini disiksa gitu, oh ternyata ya enggak gitu, itu bentuk kasih sayang. Kadang kan kita ini yang salah paham gitu. Insya Allah itu aja dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih insight-nya ya Mbak Latifah Rahmah. Masya Allah ya, tadi sudah disebutkan juga ditambahkan mengenai apa alif lam itu merupakan bentuk pengagungan yang menyatakan bahwa
Allah itu lebih dari makhluknya. Jadi segala sesuatu yang disifati oleh makhluknya itu ya Allah lebih dari itu. Makhluknya bisa melihat, Allah maha melihat. Makhluknya bisa mendengar, Allah maha mendengar. Dan juga yang tadi makhluknya diberi memiliki kasih sayang, Allah tentu saja maha pengasih juga maha penyayang. Tadi juga disebutkan bahwa Allah aja mau menunjukkan kasih sayang kita kepada makhluknya. Kenapa kita tidak dengan keluarga kita? Nah itu Masya Allah ya bisa jadi reminder buat eh, kita bagaimana besarnya kasih sayang Allah dan itu ditunjukkan. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Juga kasih sayang Allah itu memang ya Masya Allah sekali ya. Kadang kita itu sama, kalau saya pribadi ya, saya coba sharing sama anak aja, ya kita tentu sayang, tapi ketika eh, mereka melakukan kesalahan, kadang gampang sekali untuk apa terpancing dan kemudian menasehatinya itu dengan luapan emosi. Sedangkan Allah pada Firaun aja, ya Firaun yang sebegitunya itu, yang mengaku dirinya adalah Tuhan itu eh, berkata kepada Nabi Musa untuk berdakwah dengan lemah lembut. Nah itu sih yang eh, lumayan eh, jadi pengingat yang bagi saya. Oh baik, tidak lama-lama saya lanjut ke Mbak Holida, Holida Hafni. Mangga Mbak. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Al-Fatihah ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya mengambil referensi dari Tafsir Jalalain, jilid satu. Di tafsir ini hanya dijelaskan sedikit ya. Hmm, poin yang didapat dari tafsir ini adalah eh, dijelaskan bahwa Allah itu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Karena cuma sedikit, jadi saya menambah dari referensi ceramah dari Ustadz Numan Alikan seperti Mbak Cahaya. Poin-poinnya adalah akar kata dari Ar-Rahmanir-Rahim berasal dari tiga huruf Ro, Ha, Mim, Rohim yang terdiri dari tiga arti. Yang pertama adalah cinta yang kuat, yang kedua peduli, yang ketiga adalah murah hati atau mercy. Ketika kita mengakui bahwa menyatakan bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim, berarti kita mengakui bahwa Allah memiliki cinta untuk kita, peduli dan perhatian, serta akan menunjukkan kemurahan hatinya pada kita. Sebagaimana yang telah dijelaskan di ayat kedua surat Al-Fatihah pada kata Rob, itu berarti Tuhan. Dilanjutkan dengan ayat ketiga, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Allah menekankan bahwa Allah adalah Tuhan pemilik kuasa, berhubungan dengan kata Rob pada ayat 2 sebelumnya. Allah pemilik kuasa atas kita yang satu-satunya memiliki cinta dan peduli pada kita. Tidak seperti tuan-tuan lain yang hanya bisa memaksa dan menyuruh budaknya atau eh, hambanya gitu, hamba sahayanya. Dilanjutkan dengan Ar-Rahman mengandung tiga sifat. Yang pertama, menandakan sesuatu yang ekstrim melebihi ekspektasi. Allah tidak hanya mencintai, tapi mencintai dengan sangat ekstrim, melebihi ekspektasi apapun yang kita kira. Sesungguhnya cintanya melebihi perkiraan kita. Yang kedua, sesuatu yang terjadi secara langsung. Kita tidak harus menunggu Allah untuk menunjukkan cinta terhadap kita atau menunjukkan perhatian dan kemurahan hatinya. Karena sesungguhnya cintanya sudah diberi secara ekstrim saat ini juga. Yang ketiga bersifat sementara. Artinya di sini ada, jadi cinta Allah itu bisa ada sesuatu yang menyingkirkannya. Misalnya ketika kita melakukan dosa, cintanya itu bisa terhalang oleh
dosa kita. Selanjutnya dilanjutkan dengan kata Ar-Rahim, mengandung dua sifat. Yang pertama, bersifat permanen, dan yang kedua, tidak harus sekarang. Nah, ini bertolak belakang dengan kata Ar-Rahman, yang bersifat sementara, Ar-Rahim ini bersifat permanen. Nah, untuk lebih menguatkannya, makalah digabungkanlah kedua kata tersebut, Ar-Rahmanir-Rahim, yang kedua gabungan kata itu membuat sesuatu kekuatan yang powerful, artinya tidak ada cinta dan kasih sayang yang lebih baik dari selain dari cintanya Allah. Dan muncul pertanyaan, mengapa kata Ar-Rahman muncul lebih dulu? Karena Allah ingin penuhi dulu kekhawatiran kita saat ini dengan cintanya, sehingga kekhawatiran saat ini tuntas. Dilanjutkan dengan Ar-Rahim, dengan makna Allah akan mengurus masa depan kita juga. Ketika Ibnu Abbas ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjelaskan bahwa Ar-Rahman itu untuk kasih sayang Allah di dunia saat ini, dan Ar-Rahim untuk kehidupan selanjutnya atau kehidupan di akhirat. Karena dunia bersifat sementara sebagaimana sifat dari Ar-Rahman tadi bersifat sementara. Insight bagi diri saya adalah nggak usah jauh-jauh ya. Ketika saya masuk ke komunitas RSC ini aja merupakan suatu bentuk kasih sayang Allah, yang mana jujur li dulu nggak nggak tahu Ustadz Numan Harikan. Sejak ikut di sini baru tahu dan dengar ceramahnya, Masya Allah. Hmm, sebuah kasih sayang Allah yang sangat luas untuk bisa diberi kesempatan, hmm, diberi waktu yang berkah untuk memiliki kesempatan melakukan tadabbur Al-Quran, yang dulu boro-boro buka tafsir, boro-boro baca buku tafsir yang tebelnya setebel mengada yang tipis ya. Hmm, itu salah satu dari sekian banyak cinta Allah yang saya rasakan, yang mana mungkin dulu nggak punya waktu karena masih jadi working mom. Rasanya sangat jauh dari kata untuk mentadaburi Al-Quran, membaca tafsirnya, kemudian mengambil insight-insightnya, kemudian berkumpul di suatu komunitas REC ini. Hmm, Semoga bisa istiqomah, dan mohon dukungan teman-teman biar bisa saling menyemangati. Itu aja, Mbak. Ya, baik, Mbak. Masya Allah. Kita jadi terdiam ya. Masya Allah, moga-moga eh, tadi insight-nya benar-benar menyentuh ya. Eh, Gabung di RSC ini ya, saya pribadi pun juga merasa ini ya rahmat, termasuk rezeki yang tidak bisa terhitung besarnya gitu ya, karena itu ya masuk ke dalam ranah hidayah yang diberi sama Allah kita untuk mau bergabung, mau setiap Jumat apa apa menyisihkan waktunya, menyempatkan waktunya, harus belajar dulu kan juga sebenarnya ini cukup, menurut saya ini ya apa, aturan di RSC itu cukup ketat ya. Tapi ya awalnya itu saya juga tertatih-tatih, tapi ya itu justru aturan itu yang bikin ya selain itu adalah kemudahan dari Allah, itu ya aturan itu yang bikin saya tetap bisa eh, belajar lagi gitu ya, memaksakan diri. Kemudian tadi disebutkan Mbak Khalidah Hafni itu, yaitu bahwa Ar-Rahim itu permanen, yang itu yang kita harapkan ya nanti ketika di akhirat, bahwa Ar-Rahman di dunia, kemudian Ar-Rahim itu di
akhirat, bahwa Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada kita yang sungguh besar, luas, tak terhitung untuk seluruh makhluk ciptaannya, sedangkan Ar-Rahim khusus untuk orang beriman, bersifat kekal, diberikan saat di akhirat. Nah, kemudian, karena waktunya lumayan mepet ya, kita lanjut ke peserta selanjutnya, Mbak Lina Soraya. Waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, nggak kedengeran, Mbak. Mohon maaf. Sekarang udah Mbak, Bismillah. Agak kecil, Mbak Lina. Oh gitu ya, qadarullah dari kemarin Iya. memang suka. Nanti Mbak? setelah Mbak Lina, mohon maaf, saya ingetin tadi ya. Tadi setelah Mbak Lina ada Mbak Maratul Husna ya, yang sempat raise hand dulu, terus tiba-tiba nggak ada. Baik, saya persilakan ya Mbak Lina dulu. Ya Mbak, saya coba Bismillahirrahmanirrahim. Kecil Mbak, mohon maaf. Masih kecil Mbak? Iya, Oh, teman-teman gimana? Kecil nggak ya? Kali. Atau di saya aja? Dari kemarin memang qadarullah. Mbak, dari kemarin. Teman-teman. Ini Kecil suaranya. itu yang mana yang Lumayan besar? belum? Iya, Lumayan? Gak apa-apa Mbak, biar kita keep mat. iya boleh, kita lebih konsen ya. Lumayan nggak nih Mbak? Iya lumayan, alhamdulillah. Lumayan. Kita gedein aja volumenya. Iya, saya juga ngomongnya lebih powerful berarti. Iya, Masya Allah. Ya Mbak, Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, Masya Allah, ini saya juga nambah catatan banyak nih dari beberapa yang sudah disampaikan sama teman-teman sebelumnya, Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran. Untuk tafsir Al-Fatihah yang ayat ketiga ini, saya ambil referensinya dari Majmu' Al-Fatawa Ibnu Taimiyah, dan juga dari buku tafsir Asmaul Husna Prof. Abdul Razak, Mbak. Gitu. Jadi kata Ar-Rahman Ar-Rahim, keduanya adalah nama Allah yang mulia. Di dalamnya terdapat sifat rahmat dan kasih rahmat, artinya kasih sayang Allah, dan darinya diambil kata Rahim, tempat bersemainya janin. Ini seperti mengisyaratkan bahwa mengingatkan kita lagi bahwa ya kita itu tadinya tiada, dan Allah yang mengadakan kita gitu. Atas rahmatnya Allah yang menjadikan kita ada, padahal tadinya tuh kita tiada gitu. Jadi kita tuh tentunya dengan keterbatasan ini dan kesadaran full tentang hakikat ini menjadikan kita harusnya menjadi makhluk yang penuh rasa syukur atas seluruh limpahan rahmat Allah kepada kita. Nah, dari sisi sorofnya, kata Ar-Rahman tadi juga udah banyak dan sangat detail disampaikan Mbak Khalidah. Ini menambahkan sedikit aja bahwa kalau kata Ar-Rahman itu wazan fa'lan, Ar-Rahim wazan fa'il. Artinya kalau wazan fa'lan menunjukkan makna yang tadi sudah disampaikan berkali-kali, sangat kuat, melimpah dan besar. Wazan fa'il dari Ar-Rahim menunjukkan makna terus-menerus, tetap, kekal, berkesinambungan. Kata Ar-Rahman menunjukkan kasih sayang yang sangat luas dan melimpah, dan Ar-Rahim menunjukkan kasih sayang yang terus berlangsung, berkelanjutan, dan tidak pernah berakhir. Ar-Rahman tentu saja lebih kuat maknanya sehingga kemudian ia didahulukan, tapi kemudian disempurnakan oleh Ar-Rahim atas kekekalannya. Nah, Ar-Rahman, kasih sayang Allah ini sifatnya luas, umum, artinya untuk semua makhluk, bukan hanya kepada manusia saja, tapi kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Al-Quran lebih dulu mengenalkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dengan menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam pembukaan surat Al-Fatihah sebagai umul Quran, menunjukkan bahwa juga Allah ingin ini mengisyaratkan bahwa hubungan pertama yang Allah ingin dikenali oleh hambanya kepada dirinya adalah hubungan kasih sayang. Bahwa kasih sayang Allah lebih besar, jauh lebih besar dari azabnya. Seberapapun melampaui batasnya gitu ya, seorang hamba atas seluruh syariat-syariat Allah, tapi lagi-lagi kasih sayang Allah jauh lebih besar dari azabnya. Ar-Rahman Ar-Rahim juga memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Ia adalah pembuka induk Al-Quran sebagai lambang petunjuk dan penerang kita. Nabi Sulaiman menjadikannya sebagai pembuka suratnya, dan malaikat Jibril selalu turun dengannya kepada Rasulullah setiap kali pembukaan surat dalam Al-Quran. Allah menggabungkan keduanya dalam satu ucapan yang karenanya maka syaitan tidak mungkin leluasa atas kalimat tersebut. Artinya dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu lagi-lagi memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya atas seluruh pengaruh-pengaruh atau godaan-godaan syaitan gitu kepada manusia. Karena sekuat apapun
selihai apapun gitu ya, syaitan ingin menjerumuskan kita, tetap rahmat kasih sayang Allah dan perlindungannya di atas syariatnya jauh melampaui itu gitu. Jadi kita tetap terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran juga dimulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, seolah-olah memberikan isyarat apapun yang hendak kita kerjakan, sebagaimana Al-Quran juga diawali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka ini sebagai isyarat kepada kita, apapun yang hendak kita kerjakan juga harus diawali dengan kesadaran bahwa hal-hal ini, hal-hal yang akan kita lakukan ini, semuanya bisa kita lakukan dengan atas rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, di dalam kedua nama ini tergandung kesempurnaan rahmat yang merupakan sifat Allah dan keleluasaannya. Kesempurnaan rahmat Allah dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini meliputi semua yang ada di bumi dan di langit, dari kemaslahatan, kecintaan, kegembiraan, kebaikan yang ada di muka bumi ini semuanya bersumber dari rahmat Allah. Dijauhkannya seseorang hamba atau makhluk dari hal-hal yang dibenci, dari azab, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari kemudaratan dan segala hal lainnya, itu semua juga karena rahmat dari Allah Ta'ala. Rahmat Allah mendahului dan mengalahkan kemurkaannya, dan selalu nampak pada makhluk-makhluknya dengan jelas dan tidak bisa dipungkiri. Rahmat Allah juga lah yang kemudian memenuhi hati-hati kita, sehingga kemudian kita bisa berkasih sayang dengan pasangan kita sekarang, bisa berkasih sayang dengan anak-anak kita, sebagaimana tadi sudah disampaikan, berkasih sayang kepada keluarga, itu juga semua atas rahmat dari Allah Ta'ala. Bahkan tidak berhenti sampai situ saja, sampai-sampai hewan yang nggak punya harapan, terus kemudian juga nggak takut balasan di akhirat, karena mereka memang tidak akan diperhitungkan gitu ya. Bahkan Allah pun merahmati mereka dengan kemudian memberikan rasa kasih sayang di antara mereka. Bahkan binatang buas pun masih menyayangi anak-anaknya atas rahmat Allah Ta'ala. Jadi ini juga menunjukkan keluasan dan sangat unik, dan rahmat Allah itu sangat universal. Selain itu nampak jelas pula pengaruh rahmatnya, bukan hanya sekedar dari yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, termasuk juga syariat-syariatnya. Syariat-syariat Allah itu jelas adalah bentuk dari rahmat Allah kepada kita. Kenapa demikian? Karena syariat Allah itu mengandung rahmat, dan karena syariat itu, ketika kita taat pada syariat Allah, kita bisa sampai seorang hamba tuh bisa sampai pada kedudukan yang mulia gitu. Tentu saja maka syariat adalah bentuk rahmat dari Allah. Dan lagi-lagi Allah itu hanya mensyariatkan kemudahan. Kadang-kadang kita melihat syariat sebagai sesuatu yang memberatkan, ini menjadi beban dan sebagainya. Tapi Allah mensyariatkan kemudahan, dan tentu saja Allah dengan dengan Rahman dan Rahimnya, Allah meniadakan dari syariatnya hal-hal yang berat dan menyusahkan. Syariat Allah sejatinya adalah cahaya, rahmat, dan petunjuk. Larangan-larangan Allah semuanya adalah rahmat, karenanya hal tersebut menjaga agama kita, akal kita, kehormatan kita, badan kita, akhlak kita, bahkan sesuatu yang kita anggap paling penting gitu ya sekarang di dunia, harta gitu. Nah itu pun karena syariat maka Allah jaga gitu. Bahkan disampaikan dalam hadis muttafaq alaih, Allah memiliki 100 rahmat, dan satu rahmatnya itu diturunkan di dunia, dan dari yang sudah disampaikan tadi, rahmat kasih sayang, terus kemudian kebahagiaan yang seluruh ada di muka bumi ini, semuanya itu bersumber dari hanya satu rahmatnya yang Allah turunkan kepada seluruh makhluknya di dunia. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmatnya untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Nah ini relate dengan hadis yang tadi sudah disampaikan juga gitu, tentang seorang ibu yang tidak mungkin menjerumuskan anaknya ke dalam api, begitu pula kasih sayang Allah jauh melampaui itu gitu ya. Bahkan karena syariatnya inilah gitu, kemudian Allah menyimpan 99 rahmatnya untuk menyelamatkan kita nih dengan segala bentuk kelalaian kita gitu ya, bentuk kemaksiatan kita. Allah menyimpan 99 rahmatnya untuk merahmati hamba-hambanya yang Allah pilih di hari kiamat kelak. Dan semoga rahmat Allah dan rahim Allah itu senantiasa menyertai kita sampai nanti di akhirat kita mendapatkan 99 rahmat Allah yang Allah simpan ini gitu. Nah, itu luar biasa banget gitu kalau buat saya secara pribadi. Yang saya dapati dari mentadaburi ayat ini, saya jadi berpikir bahwa menjalankan syariat-syariat Allah itu artinya kita juga kita bukan hanya sekedar menjadi hamba yang taat, atau kita bukan sekedar hanya beribadah, tapi lebih dalam dari itu lagi. Kita tuh sejatinya ketika kita menjalankan syariat Allah, kita sedang menancapkan dan menampakkan bukti rahmat-rahmat Allah atas diri kita. Kalau Allah aja sayang dengan memberikan kita
syariatnya, maka kita harus juga sayang sama diri kita dengan menjalankan syariat ini dengan penuh kasih sayang juga gitu. Mencintai Allah karena Allah telah memberikan kepada kita syariat ini yang menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Ini perspektif baru dalam beribadah yang Masya Allah, Alhamdulillahilazi binikmatihi tatimmus shalihat, Allah perkenankan saya rasakan gitu dengan melalui tadabbur ayat ini gitu kurang lebih Mbak. Sudah ya Mbak. Saya lagi asik denger ini, Masya Allah. Lumayan banyak yang bisa saya catat ya. Terima kasih Mbak atas paparannya. Masya Allah sekali. Tadi itu yang pertama yang saya highlight itu harusnya kita itu bersyukur dengan tahu makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Bahwa Allah itu ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan saya itu juga pernah dengar dari Ustadz Abdullah Zain itu bahwa ayat ketiga itu bukan pengulangan dari ayat satu. Ar-Rahman Ar-Rahim itu disebutkan di ayat kedua itu disebutkan bahwa Allah penguasa seluruh alam. Nah, di ayat tiga itu dibuat lega nih, karena bahwa penguasa seluruh alam itu bersifat Rahman Rahim, seperti yang tadi juga sempat disinggung sama Mbak Lina bahwa hmm, Allah itu kenapa sih Ar-Rahman didulukan? Karena itu selain kepada seluruh makhluk Allah itu juga menunjukkan hubungan pertama yang ingin diperkenalkan Allah adalah kasih sayang. Masya Allah ya, itu juga bisa kita lihat dari surat Al-A'raf ayat 167. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian tadi juga ada yang disebutkan Mbak Lina. Eh, Mbak Lina ya, sebagai isyarat itu bahwa sesuatu yang dimulai itu berdasarkan rahmat Allah. Kita bisa tadabur, kita bisa melakukan segala sesuatu itu ya karena rahmat Allah, bukan karena apa yang kita upayakan. Kemudian tadi yang terakhir itu yang syariat Allah itu bentuk rahmat Allah kepada kita, bahwa syariat Allah itu hal yang memudahkan dan larangan Allah itu rahmat. Tadi yang ini ya saya catat itu kita taat syariat Allah menancapkan bukti rahmat Allah kepada kita, mencintai Allah karena memberikan syariat kepada kita, karena syariat itu pun juga salah satu penjagaan Allah kepada kita ya. Masya Allah. Jazakillah khairan Mbak pemaparannya. Baik, selanjutnya tadi Mbak Maratul Husna tadi sempat raise hand tapi nggak jadi ya. Atau mau menyampaikan setelah Mbak Lis Kanisa Mega. Ya, boleh Mbak disampaikan dulu. Boleh izin duluan Mbak, mumpung anak-anak agak kondusif ya. Oh iya ya, mohon ridhonya ya Mbak. Iya, tadi Ya saya lihat tadi Mbak sempat keluar Mardu. karena sinyalnya hilang apa? Karena memang kondisinya memang di Lampung, jadi bukan di kota gitu. Jadi kadang Iya, sinyalnya suka hilang sinkron gitu lah pokoknya. ya, ya. Monggo Mbak, mari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Mbak Okta untuk kesempatannya dan Mbak Mega jazakallah khair juga. Duluan. Baik, menyambung dari yang tadi disampaikan oleh Mbak Okta ya. Saya juga tadi sempat ya juga ya, aku nggak mencari tahu kenapa sih Ar-Rahman terlebih dahulu, kemudian Ar-Rahim begitu ya. Tapi ketika saya kembali membaca gitu, mungkin di antara ya pasti ada beberapa alasan ya. Mungkin salah satu alasannya yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak-mbak yang lain ya, Masya Allah ya. Yang pertama adalah memang biasanya kan ketika ada pengertian tuh dari umum dulu baru ke khusus gitu ya. Sebagaimana Ar-Rahman itu memang maknanya tuh umum gitu, meliputi segala sesuatu, entah itu manusia, entah itu makhluk Allah yang lain seperti hewan, kemudian tumbuhan gitu, semuanya mendapatkan rahmat Allah gitu. Bahkan orang-orang kafir sekalipun, orang musyrik sekalipun itu mendapatkan rahmat Allah karena berhubungan dengan kebutuhan mereka untuk hidup di dunia gitu ya, kebutuhan makhluk Allah untuk hidup di dunia. Kemudian dia dari umum menuju khusus. Nah, khusus ini karena Ar-Rahim itu memang Allah tujukan hanya untuk orang-orang yang beriman ya, seperti yang tadi kita bahas yang akan Allah turunkan ketika nanti di hari akhir atau di akhirat gitu ya, pada saat hari kiamat. Nah, ini rahmat ini akan turun dengan hal-hal yang kita dengan melakukan amal solih dalam artian hal-hal yang mendekatkan kepada Allah, yang menambah ketakwaan seperti misalnya
orang-orang yang ihsan gitu ya. Dalam beberapa firman Allah tuh Allah menyampaikan orang-orang yang ihsan, orang-orang yang sholat, orang-orang yang berzakat, kemudian orang-orang yang taat kepada Rasul, membaca Al-Quran, beristighfar dan berdamai itu akan mendapatkan rahmat Allah yang Allah akan turunkan ketika nanti di akhirat. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa kita tuh masuk surga bukan karena amalan-amalan kita gitu, bukan banyaknya amalan kita, tapi adalah karena rahmat Allah gitu. Karena dengan banyaknya amalan kita itu, Allah akan menurunkan rahmat kepada kita sehingga Allah akan memudahkan kita untuk masuk ke surga Allah gitu ya, Allah alam. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mengenai mengapa Ar-Rahman dulu kemudian Ar-Rahim, karena Ar-Rahman itu kan memang di dunia ya, di dunia ini kan sementara gitu sifatnya, jadi tidak abadi. Kemudian untuk akhirat, makanya yang selanjutnya adalah Ar-Rahim, dia memang akhirat akan kekal abadi. Dan terkait juga dengan makna khususnya, jadi Ar-Rahman itu hanya untuk Allah, tidak boleh digunakan untuk menamakan manusia gitu ya, atau kita menamakan anak kita dengan nama Aman itu tidak boleh karena itu gitu, pantas untuk memiliki nama tersebut gitu. Tapi kalau Ar-Rahim itu bisa disematkan ke makhluk yang lainnya seperti itu. Itu makna dari kekhususan makna. Kemudian yang tadi disampaikan juga ya mengenai hadis yang 10 rahmat ya. Luar biasa gitu ya. Dengan satu rahmat aja Allah bisa menginikan semuanya gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh siapa sih kok jadi Mbak Lina ya, Mbak Lina Soraya itu. Jadi sudah menyampaikan itu gitu, bahwa dengan satu rahmat saja Allah menjadikan jin, manusia, hewan, dan tumbuhan saling berkasih sayang gitu. Bagaimana agungnya dengan 99 rahmat Allah yang Allah akan sediakan untuk hamba-hambanya nanti di hari kiamat gitu ya. Semoga kita mendapatkan rahmat tersebut gitu. Kemudian tadi saya menginikan dari cerita dari Mbak Nikmah, kemudian dari Mbak Kimi ya mengenai perjalanan hidup lah, sebagian perjalanan hidup gitu ya. Kemudian saya mencoba menginikan kembali bagaimana perjalanan hidup saya yang merasa oh ya ini rahmat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah gitu ya. Mencoba memilah-milih gitu, mana gitu kan. Tapi saya lupa gitu, di depan mata saya sendiri sebenarnya adalah suatu rahmat Allah gitu yang seperti tadi disampaikan ya oleh Mbak Khalidah gitu ya, mengikuti ini bersama-sama mencoba menggali gitu ya, mentadaburi Al-Quran yang menurutnya kita kadang nanti kalau sempat taunya qadarullah tidak sempat karena kita so sibuk gitu ya istilahnya, padahal tadabbur ini adalah untuk bekal kita gitu, bekal kita di dunia gitu loh, bekal kita aja nggak kita ini kan gitu, kita sibuk dengan urusan dunia yang bisa jadi itu mendekatkan atau justru malah menjauhkan kita dari akhirat gitu. Nah, di sini saya terindikan bahwa oh iya ya, ini suatu nikmat ya, nikmat luar biasa yang saya rasakan. Bahkan sampai sekarang pun saya masih Allah, saya mampu nggak ya gitu, kayak nekat, sebenarnya modal nekat ya dengan kondisinya memang seperti yang tadi diceritakan Mbak Kimi, saya juga kondisinya anak-anak masih kecil-kecil, dempet-dempet gitu ya, agak dempet, kemudian baru punya bayi lagi gitu dengan ritme yang masih beradaptasi, kok nekat masuk kelas yang cukup strict gitu ya peraturannya gitu, ini kayak gimana nih gitu. Tapi kalau misalnya nggak memulai sekarang, kapan lagi gitu. Kita kan nggak tahu maut itu akan mendatangi kita kapan gitu. Kalau kita nunggu anak besar, apa hak kita akan sampai umurnya wallahu alam gitu istilahnya. Jadi ya, Bismillah gitu. Insya Allah kan kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, Allah akan mudahkan ya dengan sifat rahmat dan rahimnya Allah gitu yang akan memudahkan kita menapaki jalannya, walaupun mungkin sekarang masih dirasakan kok seperti tertatih-tatih gitu yang tadi disampaikan Mbak Okta awal-awal karena masih menyesuaikan ritmenya begitu. Jadi saya benar-benar oh ya juga ya gitu. Kenapa kok jauh-jauh mikirnya yang dulu-dulu gitu. Padahal di depan mata sendiri aja ini suatu bentuk rahmat gitu dari Allah gitu. Kayak misalnya tadi qadarullah saya juga baru sampai rumah, anak-anak tidak kondusif ya, nangis berjamaah gitu ya. Semuanya nangis gitu kan, paduan suara gitu. Saya sempat ini gimana ya bisa nggak ya ngikutin gitu kan dengan kondisi saya juga capek segala macam. Cuman ya ini dengan rahmat Allah gitu memudahkan saya untuk mengikuti dan semua sekarang terlelap gitu ya, terlelap alhamdulillah gitu bisa mendengarkan insight dari teman-teman semua gitu ya, bisa sama-sama juga menyadarkan saya Allah kita kadang terlalu jauh pikirnya, di depan mata sendiri aja nggak kelihatan gitu, itulah manusia gitu ya. Jadi alhamdulillah jazakumullah khair gitu teman-teman yang sudah
mengingatkan gitu ya, mohon ya saling mendoakan lah ya agar kita istiqomah gitu sampai akhir gitu, sampai sampai kita meninggal gitu. Semoga menjadi bekal kita gitu, ikhtiar kita untuk mendapatkan rahmat Allah nanti ketika di hari akhir ya, hari kiamat. Mungkin itu Mbak, saya cukup. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat Mbak. Teman saya itu dulu eh bak ini juga sambil ada anaknya dan bahkan sambil kadang izin ya teman-teman, saya mau nyusuin dulu sambil nyusuin gitu. Maksudnya ya Bismillah, moga-moga Allah mudahkan kita ya untuk tetap apa istiqomah di jalan ini. Tadi yang se saya garis bawain itu tadi disebutkan eh, bahwa yang mendapat rahmat Allah di akhirat itu orang-orang yang ihsan, yang melaksanakan sholat, zakat, yang beramal ya. Tapi itu pun masuk surga juga karena rahmat Allah, karena nikmat dari Allah. Ar-Rahim boleh disematkan kepada makhluknya, tapi Ar-Rahman tidak boleh dinisbatkan kepada selain Allah. Nah, ini juga eh, saya sempat dapat materinya juga itu di surat At-Taubah ayat 128 sesuai yang disebutkan tadi itu bahwa eh, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, dalam Al-Quran itu diksi Ar-Rahman berdiri sendiri menunjukkan kepada Allah semata, sedangkan Ar-Rahim bisa disematkan kepada Rasulullah, bisa disematkan juga berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Eh, Baik, untuk mempersingkat waktu, karena masih ada beberapa teman yang belum menyampaikan insight-nya, saya persilakan selanjutnya Mbak Liskani Sarahma. Tafadhol, Mbak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Okta, teman-teman. Perkenalkan saya Mega aja, dipanggil Mega aja Mbak. Nama saya cukup susah, tapi itu salah satu rahmat dari Allah juga. Kemudian Robi Sori Soti wa Yasrini Amri Wahlu Utata Milisa'iyah Paul Kholim. Sebelumnya, Masya Allah banget, sebelumnya saya bersyukur sekali bisa hadir di sini, bersyukur sekali bisa bergabung di sini. Bahkan sebelum Zoom ini mulai itu saya sempat bisik-bisik sama suami, ya Alhamdulillah ikut ini tiap pekan ada satu ayat yang dikupas, rasanya kayak apa ya Mbak, ada nikmat yang paham gak sih rasanya nikmatnya itu gitu loh. Terus habis itu pas diskusi sama suami ya sampai Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mungkin itu memang bagian dari rahimnya Allah. Bismillah, langsung ya Mbak ya. Untuk sebelumnya itu juga sama kayak teman-teman yang lain, untuk eh, surat Al-Fatihah ayat 3 ini ada saya baca beberapa tafsir dan itu tuh dikit-dikit sekali gitu loh Mbak. Misalnya kayak kemarin tuh saya baca di tafsir At-Tabari itu tuh nggak sampai satu halaman, jadi cuma dikit, kemudian Al-Qurtubi juga dikit, Al-Azhar juga dikit, tapi saya coba untuk meringkas. Untuk tafsir At-Tabari sendiri, kedua nama ini berakar dari Ar-Rahman, kasih sayang, namun berbeda cakupan. Ar-Rahman, rahmat yang universal dan melimpah ruah di dunia. Allah memberikan udara, rezeki, dan kehidupan kepada seluruh makhluknya, baik ia beriman maupun ingkar. Ar-Rahim, rahmat yang spesifik dan eksklusif. Kemudian menurut tafsir Al-Qurtubi, ini ada keseimbangan antara harapan dan rasa takut. Mengapa setelah Rabbul Alamin datang Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahmanir-Rahim. Kata Rob, Tuhan pemelihara penguasa, memunculkan rasa gentar dan takut, khauf. Allah segera menyandingkannya dengan Ar-Rahmanir-Rahim agar muncul rasa harap. Itu rasanya itu kayak nyes. Kemudian tuh qadarullah saya waktu itu sempat mendengar kajian dari Ustadz Firanda juga membahas tentang roja dan khauf ini bagaikan dua sayap burung yang seimbang. Jadi sebagai seorang mukmin tuh harus seimbang khauf dan rojanya. Kemudian untuk tafsir Ibnu Katsir, penyebutan sifat kasih sayang ini adalah bentuk targib atau dorongan motivasi bagi hambanya. Seperti kata Mbak Lina tadi, Allah memiliki 100 bagian rahmat, hanya satu bagian yang diturunkan, dan 99 bagian sisanya disimpan. Rasanya kayak satu rahmat aja sampai sebesar itu, apalagi nah, kalau misalnya sampai 99, ya Allah, ih gemeter.
Kemudian tafsir Al-Azhar, Ar-Rahman adalah jaminan bahwa kebutuhan jasmani kita di dunia ini ditangani oleh Allah. Ar-Rahim adalah rahmat berupa hidayah, ketenangan jiwa, dan ilmu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau mendekat. Kemudian karena saya baca itu tafsirnya kan dikit-dikit ya Mbak ya. Kemudian saya apa nyimak kajian dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, kajian fikih Asmaul Husna, Tarbiyah Sunnah Learning. Terdapat alasan mendalam mengapa sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim diletakkan tepat setelah penyebutan Rabbul Alamin seperti tadi, Rojak dan Khauf. Kemudian menurut kajian Abu Haidar, dalam fikih Asmaul Husna, dua nama ini termasuk nama Allah yang paling sering disebut dalam Al-Quran, baik secara terpisah maupun beriringan, terutama dalam Al-Fatihah dan Basmalah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh wahyu, hukum, dan keturunan Allah sejatinya adalah manifestasi dari rahmatnya. Jadi itu apa ya? Rububiyah Allah itu kuasaannya tuh bukan karena keras, tapi karena kekuasaannya itu dibangun atas rahmat yang sempurna gitu, Mbak. Kemudian untuk linguistiknya tadi udah dijelasin sama teman-teman yang lain. Ar-Rahman artinya apa, Ar-Rahim itu artinya apa. eh untuk perbedaan makna juga apa, udah dijelasin sama teman-teman yang lain. Tentang kenapa Ar-Rahman dulu dan Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim seperti kata Kak Mbak Husna, itu memang kalau saya secara logika manusia yang sangat terbatas, segala sesuatu itu dari umum terlebih dahulu kemudian masuk ke khusus. Kayak ibarat kata kita aja sebagai ibu pasti sayang sama anak-anak kita. Namun dalam hati kecil kita, hati kecil kita pasti ada satu anak yang kok lebih condong ke sini ya kayak gitu. Kemudian sebentar, lihat kepean dulu Mbak. Oh ini langsung insight saya aja ya Mbak ya. Soalnya kalau yang sebelum-sebelumnya kan tafsir udah dijelasin sama teman-teman yang lain. Ini tuh qadarullah sepekan ini tuh setelah saya membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, lihat tafsirnya, terus qadarullah saya berusaha untuk membaca kadang kita saat kita bertemu dengan orang kita membaca hikmah kenapa seperti ini gitu itu qadarullah. Kemarin itu dalam pekan kemarin ada dua dosen saya itu membahas tentang eh, salah satu teori di psikologi namanya attachment teori, itu teori kelekatan. Teori kelekatan itu kalau di teori yang saya baca itu tuh teori kelekatan antara seorang anak dengan pengasuhnya, yaitu ibu. Tapi saya tuh kayak berusaha untuk mencari insight, itu tuh kok rasanya kok dalam ya kalau misalnya ditarik ke Ar-Rahman Ar-Rahim seperti itu. Misalnya kayak Ar-Rahman Ar-Rahim kita tahu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan hubungan Allah dan hambanya tidak dibuka dengan ancaman, tetapi dengan rahmat. Bahkan sebelum manusia meminta petunjuk dalam ayat berikutnya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai sumber kasih sayang yang luas dan terus-menerus. Dalam konteks teori attachment atau kelekatan, ayat ini tuh seperti memaknainya dalam gitu loh Mbak. Menjelaskan bahwa manusia itu membutuhkan figur kelekatan. Jadi kalau di attachment teori itu nanti akan muncul safe haven dan secure base. Safe haven itu tempat kembali dan secure base titik aman. Dan itu tuh kayak kita banget gitu loh Mbak, kayak iya ya kita butuh tempat untuk kembali dan kita butuh tempat yang aman. Dan itu kembali lagi ke Rojak dan Rauf, itu harap dan takut seperti itu. Secara spiritual, ayat ini tuh membangun kelekatan aman dengan Allah. Seorang hamba yang hayati Ar-Rahman Ar-Rahim tidak hanya tahu bahwa Allah berkuasa, tetapi juga merasa bahwa Allah itu dekat dan peduli. Kemudian saat saya cari referensi lagi tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, saya membaca buku Tujuh Kode Rahasia Al-Fatihah. Di situ itu tuh di highlight-nya itu satu hadis satu ayat ya. Satu ayat. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan itu tuh menjelaskan tentang silaturahim. Sebentar. Sambil ngecek ini ya Mbak. Tentang silaturahim.
Kalau di buku yang 7 kode itu menjelaskan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim, iya sayang, bukan hanya dirasakan secara vertikal antara hamba dan Allah, tetapi juga diwujudkan secara horizontal dalam hubungan antar manusia. Kata rahim dalam silaturahim berakar dari makna kasih sayang, kedekatan dan kedekatan dan rohim kekerabatan. Ini selaras dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Manusia yang merasa aman dan kasih Allah idealnya belajar menghadirkan kasih, penerimaan dan keterbukaan dalam relasi sosial. Kemudian kembali lagi ke teori attachment tadi itu, silaturahim bisa dipahami sebagai perluasan dari kelekatan yang aman. Kalau kita kan harapannya kan dapat rasa aman itu di keluarga, bahkan di tetangga, ketemu sama orang juga aman, seperti itu ya Mbak ya. Terus secara praktiknya, silaturahim itu praktik sosial dari rahmah. Orang yang menghayati Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak berhenti pada merasa disayang oleh Allah, tetapi terdorong untuk menjadi perantara kasih sayang bagi orang lain. Dalam konteks kelekatan, silaturahim juga berfungsi sebagai social safe haven, keluarga, sahabat, guru, tetangga, atau komunitas. Jadi tuh semakin kita ibarat kata semakin kita dekat sama Allah, harusnya kita sama orang tuh juga semakin misalnya kayak kan kita juga tahu ya kalau misalnya kita ketemu sama temen attitude-nya baik, nyapa, misalnya di jalan gimana kabarnya gini, kan seneng ya seperti itu. Dan itu tuh salah satu bentuk rahmatnya dari Allah juga. Kemudian saya dapat insight juga ini Mbak. Qadarullah kan kemarin kita habis dapat musibah yang tentang KRL ya Mbak ya. Itu ada satu yang cukup apa ya masuk ke dalam diri saya sendiri itu tuh ini yang ada orang yang selamat karena apa terhalang tas ASI gitu kan. Itu juga saya rasa iya Masya Allah ini mungkin bentuk dari Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Terus satu sisi juga melihat ini Masya Allah masih kayak hampir seluruh orang Indonesia itu mendoakan korban dan ini tuh nggak semua orang tuh bisa dapetin ini gitu loh Mbak. Jadi di balik musibah ini ternyata mereka ada orang-orang yang terpilih Allah yang didoakan. Kan kalau yang mendoakan itu kan nggak hanya orang biasa ya, pasti ada orang yang insya Allah beriman. Mungkin seperti kata ada hadis juga yang menjelaskan kalau kita didoakan orang soleh, insya Allah kita akan diselamatkan juga seperti itu. Kemudian itu salah satu yang cukup jadi bahan insight saya. Terus ini salah satu insight saya juga setelah ingat-ingat yang itu apa namanya yang mendoakan eh, korban, saya itu jadi kayak menanamkan diri kan ada juga hadis yang menjelaskan kalau sebaiknya mendoakan diam-diam mendoakan saudaramu seperti itu. Jadi kayak kenapa nggak dijadikan habit kayak gitu kayak diam-diam doain teman-teman misalnya kalau mau tidur didoakan teman-temannya semoga dimudahkan anak-anaknya nggak rewel misalnya gitu paginya dimudahkan hatinya dicerahkan jiwanya dibersihkan seperti itu menjadi insight tersendiri bagi saya kan insya Allah kalau kita mendoakan saudara saudara kita insya Allah doa itu juga akan kembali kepada kita seperti itu sih Mbak. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah itu karena saya yang masih lemah kalau ada yang kata-kata yang ini murni kan Allah. Demikian, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mbak Mega atas insight-nya ya. Insya Allah. Tadi sempat disinggung bahwa satu nikmat di dunia itu, di dunia itu semuanya itu hanya bisa dicakup dengan satu nikmat. Makanya jadi ini ya, jadi reminder buat diri kita sendiri. Kita tidak perlu iri dengan nikmat Allah kepada orang kafir di dunia karena mereka hanya mendapatkan di dunia. Sedangkan orang-orang beriman akan diberikan 99 nikmat dari Allah di akhirat. Kemudian juga tadi sempat disinggung bahwa manusia itu butuh tempat untuk kembali dan aman, balik lagi ke keseimbangan roja dan khauf, disebutkan lagi tadi kenapa Robul Alamin, lalu Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian
Saya juga mau tambahkan di surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50 itu, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maksudnya tuh didahulukan rahmat Allah dibanding azab. Rahmat Allah mendahului azabnya. Baik, yang terakhir Mbak Mariati ya, boleh bisa menyampaikan insight-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman mohon maaf karena telat karena internetnya agak susah sekali, lagi susah. Nah, sebenarnya pembahasan yang saya tulis hampir sama semua lah ya sama yang lain. Cuman di sini saya lebih, kalau catatan yang saya miliki, saya lebih ke arah ininya, gramatikalnya kali ya. Karena kebetulan saya anak sastra Indonesia. Jadi dulu belajar tentang em, membedah karya sastra dari segi sosiologi, morfologi, linguistik, dan sekarang membedah Quran. Jadi ada sebenarnya ilmunya sedikit gitu maksudnya, tapi enggak. Ya cetek lah ilmu agamanya. Cuman dari segi apa namanya, yang aku senang itu karena dulu ketika belajar sastra itu, belajar karya sastra itu, untuk mengetahui maksud dari penulisnya kita kadang melihat dari berbagai sudut pandang dan ternyata waktu ikut em, tadabbur Quran ini em, kayak agak kaget gitu, oh ternyata ilmu saya waktu di kuliah itu ternyata ternyata juga bisa diimplementasiin di sini gitu. Nah, em, tafsir yang saya gunakan itu Al-Qutubi sama Ibnu Katsir. Em, jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi di sini ada kata alnya itu menandakan bahwa Ar-Rahmanir-Rahim itu eksklusif hanya untuk Allah. Jadi em, tidak ada makhluk lain yang bisa menandingi em, seberapa besarnya kasih sayang yang Allah berikan kepada umatnya. Dan yang sebenarnya yang saya pertanyakan pada saat saya membaca ini kan artinya mirip ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi seperti lebih ke penekanan. Terus saya nanya dalam hati kenapa ya Allah menekankan dua kata ini seperti diulang-ulang. Nah, ternyata kalau dalam retorika Arab, pengulangan pengulangan itu disebutnya penegasan. Jadi bukan bukan pengulangan kata tapi penegasan yang tujuannya itu menguatkan makna, menanamkan kesan, dan menghilangkan keraguan gitu. Bahwa Allah itu menegaskan kalau iya saya itu uh, adalah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus kenapa em, setelah kata Ar-Rahmanir-Rahim kan ada Malik Yaumiddin ya. Itu hari pembalasan. Itu saya juga sebelumnya belajar tentang em, apa sih namanya? Kerangka Al-Fatihah. Itu belajar dari kelas, ada Akademi Quran namanya. Dan di sini dijelasin kalau kenapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim dulu sebelum ayat berikutnya. Karena secara makna Allah ingin menegaskan bahwa Allah ingin mengenalkan terlebih dahulu kepada umatnya bahwa dirinya itu adalah yang maha kasih sayang, yang maha rahmat gitu, yang baru kemudian eh, menunjukkan kekuasaannya dan hisapnya. Itu dari tafsir Al-Misbah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu lebih ke pengasih daripada penghukum gitu. Jadi kadang tuh manusia, kalau refleksi yang saya dapatkan adalah kadang itu kita sebagai manusia kan sering banget melakukan kesalahan ya. Ada aja kesalahan yang dilakukan yang mungkin sebenarnya kita pengen berhenti melakukan itu tapi ternyata dilakukan lagi gitu. Keceplosan lagi misalkan. Melakukan hal yang sama terus-menerus. Nah, sebagai manusia itu kadang kita terjerumus pada dosa-dosa dan apa ya, rasa bersalah gitu. Kalau udah terlalu besar sampai nggak sampai malu gitu untuk balik lagi. Banyak orang yang akhirnya terjebak dalam siklus seperti itu, kayak ya udahlah, udah sekalian aja, udah salah sekalian aja gitu, udah, ya banyak lah fenomenanya di masyarakat yang udah kelihatan jelek ya udah jelek jelek aja sekalian, padahal konsepnya yang Allah kasih tahu dalam
Al-Quran dalam Al-Fatihah ini adalah em, kasih sayangnya itu jauh lebih besar dari penghakiman Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Em, terus apa lagi. Oh ya, di sini juga aku bertanya dalam hati. Jadi sebenarnya saya lebih banyak refleksi di sini. Kenapa em, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini seperti kayak kan Al-Fatihah ini adalah surat yang terus-terusan kita baca dalam jadi surat wajib lah dalam ketika kita sholat dan ya akan terus terus menerus diulang ketika setiap harinya. Terus kenapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini yang terlihat ditegaskan gitu dalam Al-Fatihah itu gitu. Terus em, saya ngelihatnya itu kayak em, itu seperti fondasi untuk mengenal Allah. Jadi kayak Allah tuh mengenalkan kalau eh, Allah itu adalah yang memiliki rahmat, yang maha pengasih dan maha penyayang. Sebelum dia sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menghakimi atau menghisap gitu. Dan eh, kerangkanya itu di ayat 1 dan 3 itu lebih fokus ke rahmat dan kekuasaan dan hisap itu di ayat keempat, tapi maksudnya penyebutan kasih sayangnya itu lebih dahulu dibandingkan penghakimannya. Dan yang ketiga itu di Al-Fatihah itu disebutkan tentang ibadah dan doa-doanya. Jadi artinya itu by proses Allah mengenalkan kepada kita itu perlahan dimulai dari rasa nyaman dulu. Jadi kayak kayak afirmasi gitu loh, kayak tenang aja sini aku adalah aku itu lebih sayang loh, sayangku lebih besar gitu dibandingkan apa namanya hisapku gitu. Jadi kayak memberikan rasa aman. Jadi kita mudah mendekat ketika kita sudah merasa, oh iya, Allah tuh nggak maha menghakimi gitu. Jadi ya itu memudahkan kita untuk kembali lagi kepada Allah. Itu juga disebutkan di tafsir Al-Misbah. Ini aku pakai bahasa sendiri. Yang kedua itu menyeimbangkan takut dan harap, yaitu takut pada hari pembalasan di ayat keempat, tapi harapannya itu lebih lebih apa ya dieksplor di ayat 1 dan 3 yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Agar manusia itu selalu ingat bahwa yaitu kasih sayang Allah itu lebih besar daripada penghakimannya, daripada hisabnya. Itu aja sih sebenarnya karena selanjutnya sebelumnya udah banyak dibahas sama teman-teman semua dan sama sama catatan aku. Ya, baik Mbak Mar, terima kasih atas paparannya ya. Masya Allah, sekali lagi kita diingatkan akan Rahman dan Rohimnya Allah. Tadi Mbak Mar lebih mengulik dan membedah kata-katanya ya. Masya Allah, saling melengkapi ya. Jadi tadi yang jadi apa highlight itu bahwa ini bukan pengulangan. Maksudnya pengulangan ini itu merupakan penegasan yang tujuannya untuk penguatan makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ini nanti jadi eh, pengantar untuk ayat keempat yang menunjukkan kekuasaan dan eh, hisab yang akan diberikan oleh Allah kepada kita sebagai bentuknya. Yang kemudian yang nanti juga akan kita bahas di ayat kelima enam itu kita juga minta tolong sama Allah, endingnya itu kita minta tolong sama Allah agar diberikan hidayah untuk tetap selalu berada di jalan yang benar, bahwa apa yang perlu jadi kita tanamkan dalam hati itu eh, apakah Allah ridho dengan kita atas segala perbuatan kita? Kita harus ingat tujuan kita diciptakan, ingat betapa besar kasih sayang Allah, betapa Allah itu ingin lebih memperkenalkan dengan rahmat dan rahimnya itu ya. Em, Kemudian eh, jadi tetap semangat aja ya teman-teman. Ini masih ayat ketiga yang kita udah masya Allah, astagfirullah, astagfirullah, banyak ya, banyak istighfar, banyak juga mengucapkan alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmatnya Allah kita bisa berkumpul di sini. Jadi saya pun juga awalnya waktu ditugasin jadi fasilitator juga
kenapa saya terus maksudnya ini kan dengan teman-teman yang baru, tapi ya dari hikmahnya itu ya mungkin itu rahmat, ya itu merupakan rahmat dari Allah buat saya review lagi nih tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin saya kurang merasakan lagi bau makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya. Masya Allah. Jadi malam ini kita kembali diingatkan bahwa Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang yang tidak pernah berhenti, bahkan saat kita sering lupa, bahkan saat kita menjauh. Mungkin kita tidak selalu sadar, tapi setiap hari kita hidup dalam rahmatnya. Maka semoga setelah malam ini kita pulang dengan hati yang lebih tenang, lebih yakin, dan lebih berani untuk kembali mendekat kepada Allah. Baik, nanti tidak ada yang kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di ini ya, disampaikan ya. Mungkin ada yang terlewat, ada yang tidak jelas mau ditanyakan, bisa disampaikan di grup. Nanti bisa kami bantu untuk sampaikan ke Ustazah Maryam sebagai pembina ya. Insya Allah yang lebih berkompeten untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Baik, jadi kita tutup saja langsung karena udah malam ya. Sikonnya di sendiri kita udah tahu gimana, udah anak-anak udah mulai cranky. Jadi kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya banyak dapat sekali apa insight dari teman-teman. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada banyak salah baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mbak. Siapa yang Baik. Jazakallah Teman-teman dan semua. teman-teman. Terima kasih. Semangat Insyaallah ya. kita depan. Semangat, Insya moga-moga ketemu nanti Allah. lulus semua. Amin. Amin, amin. Amin. Silakan bisa meninggalkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. Hati di jalan.